Ya Tuhan, aku ingin menjadi kaya. Siapa? Siapa yang sangat tidak etis, melempar benda dari ketinggian? Ah! Darah. Apa ini? Masih mengejar dan membunuh? Hei, naga itu terbang keluar dari Liontin Giok. Orang-orang muda. Saya adalah naga dewa yang turun ke bumi untuk mengalami bencana. Terjebak dalam Liontin Giok ini. Anda dipilih oleh Liontin Giok ini untuk membangunkan saya. Ini takdir bagiku. Anda pasti dapat membantu saya menciptakan kembali diri saya yang sebenarnya. Kembali ke surga. Saya? Lalu bagaimana aku harus membantumu? Harta karun kuno akan menghasilkan energi yang berharga. Saya bisa menyerap energi harta karun untuk memulihkan kekuatan ilahi. Aku membutuhkanmu untuk membantuku. Temukan banyak harta karun, tapi aku juga tidak tahu harta apapun. Dan saya sudah melakukannya. Orang miskin meminum angin barat laut. Bahkan jika aku mengetahui harta karun itu, saya juga tidak mampu membelinya. Anda membantu saya menemukan harta karun. Tentu saja aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Aku akan memberimu mata naga dewa. Memungkinkan Anda mengenali harta karun secara sekilas. Dengan cara ini Anda dapat membantu saya menemukan harta karun itu. Ini juga dapat membantu Anda menjadi kaya. Mataku. Saya bisa melihat apa yang ada di dalam kota. Anda juga dapat melihat harga barang. Dengan kekuatan ajaib ini, saya akan pergi ke jalan antik dan mengambil apa saja. Harta karun itu mudah dijangkau. Ini tidak hanya membantu Shenlong mendapatkan kembali kekuatan sucinya. Saya juga bisa menghasilkan keberuntungan. Anda menemukan harta karun untuk membantu saya memulihkan kekuatan ilahi saya. Setiap kali saya mendapatkan kembali kekuatan, Liontin Giok Anda akan lebih cerah. Tunggu hingga Liontin Giok terisi penuh dengan cahaya. Benar-benar menyala. Saya bisa melepaskan diri dari segelnya, melambung ke langit. Sampai saat itu, saya pasti akan mengembalikan kekuatan yang cukup. Lindungi masa depan Anda. Tuan Shenlong, jangan khawatir. Sesuatu untuk membantu Anda mendapatkan kembali kekuatan ilahi Anda. Semuanya ada pada saya. Belanja begitu lama, kios-kios ini. Tidak ada hal yang nyata. Hei, gadis. Datang dan lihatlah. Ini adalah hal lama saya. Itu semua diturunkan dalam keluarga. Lihatlah mangkuk porselen ini. Tempat pembakaran rakyat dinasti Qing. Sangat indah. Sangat mahal untuk memilikinya di rumah. Jatuh cinta padamu. Jika kamu mau, ambil 100.000 yuan. 100.000. Bos, apakah Anda menggunakan saya sebagai palu? Silakan lihat apakah ada tertulis di bawah ini. Microwave tersedia. Gadis kecil itu memiliki penglihatan yang bagus. Hanya bercanda. Lihat, kami punya banyak barang lama di sini. Lihatlah koin tembaga ini. Itu semua hal yang serius. Tidak ada yang berharga. Wah, Tungku Swande dinasti Ming. Saya tidak menyangka kios ini benar-benar ada bayi. Batu. Bos. Menurutku asbakmu cukup bagus. Bagaimana cara menjualnya? Asbak rusak ini, saya membelinya seharga 20 yuan. Sepertinya gadis kecil ini tidak mengerti apa-apa juga. Mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya? Anda mengatakan ini. Ini adalah harta karun yang baru saja saya beli. Menghabiskan 200.000. 200.000. Aku baru saja melihatmu. Abu rokoknya ada di sana. Anda mengambil sesuatu yang bernilai 200.000. Bungkus abu rokok. Bos. Saya hanya menggunakannya untuk menanam bunga. Jika Anda memang tidak ingin menjualnya. Kalau begitu lupakan saja. Hei, jual. Memberi Anda harga yang tulus. Bagaimana kalau 5.500? Untuk menjual atau tidak? Anda menawar terlalu keras. Bukan? 1.000. Terendah. Lupakan saja jika Anda tidak membelinya. 800. Saya hanya punya 800 tersisa. Hei, oke, berikan itu padamu. Saya pikir saya bisa menjualnya untuk mendapatkan lebih banyak uang. Saya yakin Anda di sini hanya untuk mencari sampah. Tidak buruk, saya menemukan harta karun pertama saya dengan sangat cepat. Saya telah merasakan kekuatannya, memulihkan secara perlahan. Tunggu sampai saya selesai. Harta karun dari harta karun ini, tangani saja sendiri.
Tuan Shenlong punya. Selesai menikmati harta karun ini, sekarang saatnya saya menguangkannya. Hehehe. Memegang asbak. Apa yang kamu cekikikan di sana? Bos, saya menemukan harta karun yang bagus. Ingin menjualnya dengan harga bagus. Sayang, ya, itu saja. Bukankah ini asbak? Sebelum Anda mempelajari bagaimana orang lain mengetahui kebocoran, buka matamu dan perhatikan baik-baik. Ini bisa menjadi harta karun. Ada apa denganmu? Saya tidak bisa melihat bayinya, tapi dia bilang itu sampah. Ini adalah Tungku Xuande dari dinasti Ming. Tungku Xuande dinasti Ming. Hahaha. Saya pikir Anda menjadi gila karena ingin kaya. Tungku Xuande ini. Ayo, 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 ayo. Ini adalah aula harta karun, bukan tempat sampah daur ulang. Xiao Wang. Apa yang diributkan? Hei, bos. Gadis itu mendapat asbak. Harus dikatakan bahwa ini adalah Tungku Xuande. Aku hendak mengusirnya. Xiao Wang. Sudah berapa kali ku bilang padamu, kamu hanya seorang murid magang, tidak memenuhi syarat untuk menilai harta karun. Katakan lagi, kami membuka pintu untuk bisnis. Apakah ada alasan untuk mengusir tamu? Aku akan menjagamu nanti. Gadis. Saya Zhang Cheng, pemilik toko ini. Dia juga ahli dalam penilaian harta karun. Bolehkah aku melihat bayimu? Bagus. Silakan masuk ke dalam. Bos, silakan lihat lebih dekat. Apakah ini bayi? Bagus. Bukankah ini hanya asbak? Apa yang bisa dilihat? Janin ini halus. Mulai dengan berat. Tanda tangan di bawah adalah dinasti Ming. Skrip reguler 6 karakter Xuande. Menulis itu kuat dan mendalam. Ini adalah Tungku Ming Xuande yang asli. Ini tidak mungkin, itu benar. Xiao Wang. Kamu. Mengambil kesimpulan acak ketika Anda tidak punya cukup waktu. Aku hampir merindukan bayi ini. Jangan menunggu di meja depan lagi. Ayo pergi ke gudang untuk membersihkan. Ya. Itu saja, hanya sedikit usahamu. Lebih baik belajar dan keluar untuk mengidentifikasi harta karun. Hei, orang ini. Gadis. Bagaimana memanggilmu? Namaku Sukiao. Oh. Nona Su. Tungku Xuande ini hanya tertutup debu. Namun dalam kondisi baik. Harta karun yang luar biasa. Saya bersedia membayar harga tertinggi di pasaran, 800.000. Jika Anda ingin setuju, segera transfer uang. Benar saja, gunakan Shenlong yang bersamaku. Harganya sama. Bos ini juga tidak membodohiku. Bagus, karena tawaran bos itu nyata, maka itu adalah kesepakatan. Saya tidak menyangka akan menggunakan mata naga dewa ini. Beberapa saat Anda bisa mendapatkan 800.000. Saya belum pernah melihat uang sebanyak itu dalam hidup saya. Pegang Sukiao dengan mantap. Dengan Shenlong, hari-hari baikmu baru saja dimulai. Nona Susu. Saya memberanikan diri untuk bertanya, bagaimana cara mendapatkan kompor Xuande ini? Yang ini, saya mengambil ini secara tidak sengaja. Mengambil kebocoran. Berapa harganya? 8 atau 800 yuan. Nona Su, Anda ahli dalam menilai harta karun. Dan keberuntungan juga tidak sangat bagus. Saya tidak dapat mengidentifikasi. Bukan seorang ahli juga. Hei, Nona Su, berhentilah bercanda. Tungku Xuande ini. Warna tua. Saya hanya tidak melihatnya pada pandangan pertama. Anda belum ahli dalam mengidentifikasi harta karun. Bersenandung, bos. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara mengidentifikasinya. Saya hanya. Anda dapat melihatnya dengan mata Anda. Berapa nilainya? Oh. Haha. Nona Su adalah penilai harta karun yang berbakat. Nona Su. Bisakah kami meninggalkan informasi kontak? Harta karun apa yang akan Anda temui lagi di masa depan? Kirimkan semuanya kepadaku. Saya berjanji, kami akan memberi Anda harga tertinggi di pasar. Bagus. Berjalan perlahan, Nona Su. Lapar. Punya uang sekarang. Anda harus menghadiahi diri Anda sendiri dengan makanan enak. Restoran yang dihormati waktu ini sangat berharga. Saat saya lewat sini sebelumnya, saya hanya bisa mencium baunya. Sekarang ini pertama kalinya saya mengetahui kebocorannya. Baru saja menghasilkan 800.000. Hari ini, akhirnya bisa makan secukupnya. Nyonya, silakan masuk. Duduk di sini. Nona, ini adalah menu kami. Lihat apa yang Anda butuhkan. Bagus. Ini, dan ini, dan hidangan khas Anda? Berikan semuanya padaku lagi. Oke, kamu menyesap tehnya dulu. Tunggu sebentar. Bagus. UPS hotel mahal ini. Itu hanya berbeda. Bahkan tata letak dekorasinya pun sangat khusus. Tapi itu semua hanyalah tiruan yang tidak berharga. Wah. Sialan.
Apakah Anda tahu toko ini? Ini adalah harta 2 juta. Sebenarnya dengan sekelompok peralatan makan biasa bersama, membuat dekorasi. Nona. Halo. Saya pemilik toko ini. Apakah Anda tertarik dengan peralatan makan ini? Peralatan makan ini semuanya cukup cantik. Saya tidak kenal bosnya. Tahukah Anda asal-usul mereka? Peralatan makan ini, saya berasal dari pasar abad pertengahan. Peralatan makan mahal dibeli khusus untuk tamu VIP. Jika Anda benar-benar menyukainya, dapat dipertimbangkan. Ajukan permohonan kartu VIP di toko kami. Gunakan. Sepertinya ini bos. Saya juga tidak tahu nilai harta karun ini. Tidak ada yang lain. Saya juga tidak menyukainya. Saya suka piring cian ini. Alangkah baiknya jika saya bisa membawanya pulang. Ini. Peralatan makan ini. Pada prinsipnya, ini tidak untuk dijual. Namun, karena kamu sangat menyukainya. Lewat sini. Anda berada di toko kami. Isi ulang 100.000 yuan. Aku akan memberimu piring ini. 100.000. Ini sudah cukup di sini. Berapa kali kamu makan? Bos Li ini masih ada. Beraninya singa membuka mulutnya, tapi 100.000 ditukar dengan 2 juta. Tidak rugi, tidak masalah. Saya akan mengisi ulang sekarang. Anda memindai kodenya. Bagus, berlalu. Nona Su, ini kartumu. Ya. Menurutmu apakah piring ini, bungkus itu untukmu atau tidak? Tidak perlu. Piring yang bagus. Saya harus memperhatikannya dengan baik. Nona, makanan Anda sudah siap. Ya. Tuan Shenlong, Anda perlahan menikmati harta karun itu. Aku akan mulai menikmati makananku. Orang ini sungguh aneh. Piring tidak digunakan untuk menampung piring. Memegangnya seperti bayi. Haruskah dia menjadi bayi? Bisa di toko kami. Apakah Anda ingin mengisi ulang 100.000 yuan sekaligus? Makan, lezat. Saya menghabiskan 50 yuan. Dapatkan di pasar barang bekas. Orang ini. Orang-orang sangat bodoh dan punya terlalu banyak uang. Penuh. Master Shenlong juga telah selesai menghirup energi yang berharga. Sepertinya sudah waktunya untuk mengambilnya. Pergi menemui Bos Shang. Bos Zhang, saya menemukan harta karun lainnya. Apakah waktu Anda nyaman sekarang? Saya akan membawanya ke toko Anda untuk melihatnya. Bagaimana kabar Lawang? Lau Zhang melihat ini. Tapi itu tidak salah sama sekali. Nona Su yang sedang kamu bicarakan itu. Kenapa kamu belum datang? Lawang. Saya tidak bisa makan tahu panas terburu-buru. Hahaha. Bukankah ini akan datang? Bos Zhang. Saya membawa sesuatu. Duduk. UPS. Leluhur. Anda baru saja mengambilnya di sini. Bagaimana jika kita bertemu satu sama lain? Bos Zhang, ini adalah... Ini temanku Wang Yoyo. Sangat berwibawa dalam penilaian porselen. Dia juga seorang kolektor terkenal. Saya selalu menginginkan sepotong rukiln. Ini tidak. Saya menelepon dia. Lawang. Anda membuat orang takut. Nona Su. Bisakah saya? Lihatlah harta karun di tanganmu. Tolong Bos Wang. Tidak buruk. Rukiln adalah yang pertama dari 5 kiln terkenal di dinasti Song. Janin ini keras dan baik-baik saja. Bangkainya rata dan tipis. Terdapat bekas luka bakar pada 3 paku penyangga di lingkar bawah. Inilah bukti keterampilan tempat pembakaran resmi dinasti Song. Ini jelas merupakan tempat riasan dari dinasti Song. Tidak ada keraguan bahwa mesin cuci bundar glasir biru itu asli. Sangat sedikit tempat pembakaran ru dari dinasti Song yang masih ada, dan yang ini berwarna cerah. Ini adalah produk langka. Lawang. Bukankah kamu selalu menginginkannya? Ru tempat pembakaran, karya Nona Su. Apakah kamu puas? Nona Su. Tempat pembakaran dinasti Song Ru ini, pencucian bulat glasir biru langit. Saya sangat menyukainya. Saya bersedia membayar. Dibeli seharga 2 juta. 2 juta. Karena tawaran Bos Wang adil, maka itu adalah kesepakatan. Lau Zhang. Cepat, carikan aku sebuah kotak untuk menaruhnya. Bagus, lihat ke belakang. Saya ingin pamer dan pamer. Nona Su, benar.
Aku melewatkan satu pagi ini. Tungku Suande dari dinasti Ming. Sore harinya, saya menemukan sepotong tempat pemakaran Ru lainnya dari dinasti Song. Kamu sangat beruntung. Tidak rata-rata bagus. Ambil kebocoran tempat pemakaran Ru ini. Apakah mungkin? Itu juga diambil oleh Nona Su. Saya hanya beruntung. Pergi makan di restoran ternama hari ini. Bayi ini, taruh saja di etalase mereka. Aku akan membicarakannya dengan bosku. Itu diberikan kepada saya setelah saya membayar 100.000 biaya keanggotaan. 100.000. Masih hadiah. Nona Su benar-benar memiliki penglihatan yang bagus dan semoga beruntung. Jika bos tahu. Satu yang diberikan oleh dirinya sendiri. Ini adalah produk asli dari Rukiln di dinasti Song. Tidakkah Anda menyesal usus Anda berwarna hijau? Anda telah memenangkan hadiahnya. Saya hanya beruntung. Nona Su rendah hati. Semoga berhasil. Itu adalah bagian dari kekuatan itu sendiri. Nona Su, harta apa yang akan kamu temukan di masa depan? Kirim semuanya ke toko saya. Saya berjanji memberi Anda harga tertinggi di pasar. Pastinya. Sejak aku mengetahui kebocoran melalui sepasang mata naga dewa ini, hanya setengah hari, baru mendapat 2,8 juta. Hari-hari baik ini tidak bisa berhenti. Terima kasih, Bos Zhang. Tidak perlu mengirimkannya kepada saya. Bagus. Kemudian perhatikan keselamatan di jalan. Kami akan bekerja sama lagi jika ada kesempatan. Bagus. $100 juta. 2,8 juta. Tidak pernah ada pertengkaran dalam hidupku. Pertarungan yang sangat kaya. Dulu, saya harus minum sup untuk makan mie instan. Makan mie instan sekarang. Saya makan ember dan membuang ember. Kakak Aida, Bos Zhang dari Jubail, dikirim secara pribadi. Gadis ini di pagi hari. Masuklah dengan asbak di tangan Anda. Keluarlah dengan senyuman di wajah Anda. Bawalah piring sore ini. Kamu tersenyum seperti bunga. Saya yakin saya akan menemukan harta karun dan menjualnya untuk mendapatkan uang. Kuncinya gadis ini terlihat segar. Berpakaian normal. Sepertinya dia tidak punya latar belakang. Saudara Dao, dia pergi. Ikuti atau tidak? Ikuti. Saya sudah jongkok di sini selama lebih dari setengah bulan. Akhirnya tertangkap seekor domba gemuk. Tidak ada alasan untuk tidak mengikuti. Mengapa saya merasa ada yang mengikuti saya? Apakah ini kesalahpahaman saya? Bagaimana Anda menjual ini? Orang-orang ini ada di belakangku. UPS, saya menjadi sasaran. Mungkinkah dia baru saja menunjukkan kekayaannya? Harus menemukan cara untuk menyingkirkan mereka. Hai cantik. Kemana kamu pergi? Saudara-saudara kami akan memberimu tumpangan. Tidak, terima kasih. Hai cantik. Jangan takut. Berapa jumlah saudara kita di sana? Aku hanya ingin berteman denganmu. Ya, cantik. Kami mengawasi harimu masuk dan keluar dari Jubail. Apakah kamu menjadi kaya? Anda tidak bisa mentraktir ketiga bersaudara ini makan. Ceroboh. Antique Street adalah tas campuran. Pintu masuk Jubail. Seseorang benar-benar tinggal di sana. Kakak laki-laki. Jumlah total seluruh tubuhku. Bahkan $200 pun tidak. Bagaimana saya bisa menghasilkan banyak uang? Kecantikan. Apakah Anda memperlakukan saudara-saudara kita dibodohi oleh orang bodoh? Saya telah mengetahui semuanya dengan jelas. Bos Zhang di pagi hari. Saya baru saja menerima tungku dinasti Ming Xuande. Itu yang kamu jual, kan? Itu pasti bernilai banyak uang. Hei, tidak. Saya hanya menjalankan tugas untuk bos saya dan mengirimkan barang. Semua uang itu milik bos. Saya tidak punya uang sepeser pun. Anda akan tahu jika Anda punya uang. Keluarkan ponselmu. Buka kunci. Cantik. Kami hanya peduli pada uang. Tidak ingin menyakiti siapapun. Anda harus bekerja sama dengan kami dengan patuh. Jangan paksa saudara kami Ren melakukan itu padamu. Hai polisi. Paman polisi. Kami hanya bercanda. Hei, di mana orang-orangnya? Di mana orang-orangnya? Kakak Dao, dia berbohong padamu. Polisi tidak datang sama sekali. Kejar aku. Berikan uang itu kepada saudara-saudara dan serahkan. Kalau tidak, itu akan menodai wajah Anda. Berikan uang itu kepada saudara-saudara dan serahkan. Jika tidak, jelekkan wajahmu. Hei. Apa yang terjadi? Saudara Dao, apa yang harus dilakukan? Wanita ini agak jahat. Ayo pergi. Kami tidak dapat melakukannya karena uang. Ambil hidupmu. Pergi. Hei. Bagaimana mereka bisa melarikan diri? Tuan Shenlong, apakah kamu menyelamatkanku? Itu Su Qiao. Jangan membocorkan kekayaan kepada orang lain. Anda tidak boleh gegabah di masa depan. Terima kasih Tuan Shenlong. Kamu luar biasa. Sungguh suatu berkah bagi saya untuk bertemu dengan Anda.
Halo Bos Hang. Nona Su, saya sangat menyesal. Aku meneleponmu tidak lama setelah kamu pergi. Ada hal yang rumit di sini, membutuhkan bantuanmu. Tidak apa-apa, Bos Hang. Bagaimanapun, saya menganggur ketika saya menganggur. Tapi apa yang terjadi? Itu saja. Seorang pelanggan terhormat datang ke toko saya. Dia membawa beberapa harta karun. Saya ingin meminta Anda untuk memegang tangan Anda. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik. Tidak masalah, Bos Hang. Saya akan segera ke sana. Bagus. Saya khawatir tentang di mana menemukan harta karun itu. Terima kasih banyak, Tuan Shenlong. Bukankah ini dikirimkan ke rumah Anda? UPS. Bos Zhang, Nona Su, kamu di sini sekarang. Hahaha. Nona Su. Tanpa diduga, kita bertemu lagi secepat ini. Hahaha. Lao Zhang dan Lao Wang. Yang ini, itu yang kamu katakan. Nona Su dengan visi unik? Nona Su, ini Tuan Zhao. Dia juga seorang kolektor terkenal. Inilah harta yang dibawanya. Karena kita diajak untuk mengapresiasi, juga untuk menguji kita. Pertemuan pertama Tuan Zhao, tolong beri saya lebih banyak saran. Nona Su, dengarkan Bos Zhang. Anda memiliki mata yang kejam, sekilas bisa dibedakan keaslian benda. Dalam satu hari, diangkat terus-menerus Tungku Xuande dari dinasti Ming dan Tungku Ru dari dinasti Song. Anda memiliki kemampuan ini di usia yang sangat muda. Ini sangat jarang. Saya hanya beruntung bertemu 2 kali. Bos Zhang meminta saya untuk datang dan melihatnya. Saya akan datang dan melihatnya. Jika ada yang salah dengan ucapanmu, mohon bersabarlah. Nona Su terlalu rendah hati. Generasi muda mempunyai kemampuan ini. Ini sangat jarang. Lebih baik menjadi muda. Tapi penilaian anti. Andalkan pengetahuan yang mendalam. Dan akumulasi pengalaman. Saya tidak kenal Nona Su. Di guru terkenal mana dia belajar? Penelitian utama. Kategori yang mana? Ini Bos Hang. Ah, Nona Su. Ini Pakar Chen. Dia juga ahli barang antik yang diundang oleh Tuan Zhao. Pakar Chen, Anda mungkin salah paham. Menurutku, apresiasi Nona Su terhadap barang antik mempunyai bakat khusus. Undang dia kali ini. Terserah kita juga untuk mengapresiasinya bersama. Bayi Tuan Zhao. Bakat. Bos Zhang, saat aku seusiamu, masih percaya menghargai harta karun. Bakat seperti apa yang diandalkannya? Chen tua, kamu sangat marah, terlalu besar. Anda mengikuti Lao Wang dan Lao Zhang. Menemui jalan buntu. Mengapa tidak menanyakan pendapat generasi muda? Mungkin ada ide baru? Oke. Saya ingin melihatnya. Kemampuan apa yang dia miliki? Kata Tuan Zhao sebelumnya. 2 dari 3 harta karun ini benar dan 1 palsu. 2 dari 3 harta karun ini benar dan 1 palsu. Saya tidak kenal Nona Su. Dapat mengidentifikasi yang mana yang palsu? 1 benar dan 1 salah. Lukisan pemandangan ini adalah tiruan. Itu palsu. 2 harta karun ini semua memiliki harta karun. Semuanya asli. Tuan Shenlong, untuk menyelamatkanku, menggunakan banyak kekuatan magis. Aku harus tidak tahu malu nanti. Pinjam dari Tuan Zhao. Serap harta karun itu. Bagaimana, Nona Su? Apa gunanya? Seberapa besar pertemuan ini, Nona Su? Apakah Anda ingin melihat lebih dekat dengan kaca pembesar? Tidak perlu. Nona Su, Anda adalah tamu istimewa. Jika Anda melihat sesuatu, katakan dengan berani. Tidak masalah jika saya salah mengatakannya. Tidak perlu. Saya sudah mengetahuinya dalam pikiran saya. Bagian ini, mangkuk bermotif teratai biru dan putih. Itu asli. Hahaha. Pahlawan melihat hal yang sama. Menurutku ini juga asli. Nona Su bahkan belum memulai. Anda bisa mengatakan yang sebenarnya secara sekilas. Saya pikir kamu buta? 8,9 juta yuan. Hai Lao Chen. Anda tidak bisa mengatakan itu. Ini Nona Su. Karena itu bisa dilihat. Apakah bayi ini asli? Tentu saja, dia memiliki beberapa kemampuan. Nona Su, sebaiknya katakan saja asal-muasal harta karun ini. Jika saya membacanya dengan benar. Yang ini. Itu pasti dari zaman Yongle di dinasti Ming. Mangkuk bermotif teratai biru dan putih. Lihat mangkuk ini, mengkilap dan montok. Berkedip biru dalam putih. Berkedip biru dari tengah adalah tipikal basis glasir putih manis Yongle. Dan ini, pola teratai. Menggambar dengan lancar. Tata letak yang jelas. Elegan dan khusyuk. Ini tepatnya. Tingkat pengerjaan kiln resmi Yongle. Sebuah karya teladan. Hahaha. Tidak buruk. Di mana Bos Wang ini? Adalah ahli dalam menilai porselen. Khusus untuk porselen, begitu banyak harta karun. Hei. Itu benar. Yang ini memang asli. Glasir putih manis dari zaman Yongle sangat mudah dikenali dan umum. Nona Su dapat mengetahui generasinya secara sekilas. Itu masuk akal.
Tuan Zhao, kami memiliki pendapat yang sama. Ini pasti hal yang nyata, tidak diragukan lagi. Itu benar, asal-muasal mangkuk ini jelas diwarisi secara berurutan. Tidak diragukan lagi ini adalah tempat pemakaran resmi Yongle. Sekarang, satu-satunya yang mempunyai pendapat berbeda. Ini lukisan pemandangan. Nona Su, bagaimana menurut Anda? Palsu. Apa yang salah? Apakah saya salah? Hahaha, tidak ada apa-apa. Sepertinya Nona Su, pendapat yang sama dengan pendapat saya. Saya juga berpikir ini lukisan palsu. Tapi pakar Chen dan Lawang, menurutku ini asli. Saya telah mempelajari kaligrafi dan melukis selama 30 tahun. Bagian ini, itu memang awal dinasti Qing. Pelukis lanskap terkenal. Karya asli Wang Jian. Dalam lukisan ini, teknik proporsi, bayangan tinta, berubah secara alami. Ini ditandatangani dengan dua karakter Wang Jian. Dengan segel ini, waktu, juga dengan Wang Jian. Keaslian lainnya konsisten. Tidak dapat melihat kekurangan apapun. Pakar Chen benar. Nona Zhang Su tua. Kali ini kamu dan aku akan melakukannya. Tidak ada lagi front persatuan. Meskipun fokus utama saya adalah pada porselen. Tidak terlalu mendalami penelitian kaligrafi dan lukisan. Tapi saya masih memiliki penglihatan dasar. Lukisan ini, beberapa gambar dari apa yang saya lihat. Karya asli Wang Jian, sangat mirip. Ini memang asli. Bos Hang, Nona Su. Mereka berdua mengatakannya. Itulah alasan mengapa ini adalah lukisan sungguhan. Bisakah Anda memberitahu Bos Hang? Alasan palsu. Haha. Nona Su, ayo kita bicara dulu. Kata Bos Zhang. Ini adalah ujian Tuan Zhao untuk mereka bertiga. Tapi Bos Hang merasa percaya diri. Sepertinya dia sedang mengujiku. Jika Anda ingin saya mengatakannya, hanya mengandalkan intuisi. Lukisan ini bukan hanya lukisan palsu. Dan itu adalah tiruan modern. Tidak lebih dari. Orang yang meniru lukisan ini sangat terampil. Nona Su hanya mengandalkan intuisi. Itu terlalu sembrono. Apresiasi kaligrafi dan lukisan, terutama karya bergenre Ming dan Qing. Jangan hanya mengandalkan intuisi, lebih penting untuk melihat bukti sebenarnya. Anda bilang itu tiruan modern. Siapa yang bisa menggambar Wang Jian di tahun-tahun terakhirnya? Keterampilan menulis terakumulasi selama beberapa dekade. Saya tidak tahu itu. Namun, saya 100% yakin ini adalah tiruan. Paling, harganya hanya 3.500 yuan. Bos ini. Siapa yang kamu cari? Ini jelas merupakan karya asli Wang Jian, bernilai setidaknya 2 juta. Dia sebenarnya mengatakan nilainya lebih dari 3.000 yuan. Anda menghabiskan lebih dari 3.000 yuan dan membeli satu untuk saya coba. Hai pakar Chen. Ini salahmu. Siapa yang belum membuka matanya? Perlakukan orang-orang muda. Bersikaplah toleran. Hahaha. Lihat, Chen tua. Anda cemas lagi. Bos Hang, apa pendapat Anda? Saya. Tidak sebaik Nona Su yang jeli terhadap mutiara. Itu hanya tipuan. Dalam 2 tahun terakhir, saya telah mengetahui pasar itu. Seseorang membuat lukisan tiruan, melakukannya dengan lebih luar biasa. Sulit membedakan mana yang benar dan yang salah. Apakah kamu serius, Bos Zhang? Jangan bicara omong kosong hanya untuk menyanjung Nona Su. Saya telah membaca kaligrafi dan lukisan selama bertahun-tahun. Belum pernah melihatnya sebelumnya. Seseorang meniru. Sama persis dengan aslinya. Aku tahu kamu tidak mempercayainya. Datang dan lihat di sini. Tuan ini, khususnya dalam kaligrafi dan lukisan, menggunakan tulisan tangan khusus, meninggalkan namanya. Itu benar-benar memiliki tanda tangan. Tuan Zhao. Ini bukan kamu dan Bos Wang. Mari kita mempermainkan kita bersama-sama. Lao Chen, aku hanya ingin lebih banyak uang. Saya juga tidak akan mengambil 2 juta untuk sebuah lukisan. Datang dan main-main denganmu. Ini Bos dan Nona Su. Itu benar. Lukisan ini memang replika. Tepatnya bernilai 3.500 yuan. Anda salah paham, Nona Su. Mengapa kamu tidak segera meminta maaf? Hahaha. Nona Su, memang benar aku salah menyalahkanmu. Di luar dugaan, saya sudah belajar kaligrafi dan melukis selama bertahun-tahun. Lebih buruk dari pendatang baru. Pakar Chen, tolong jangan katakan itu. Siapa yang bisa menggambar tiruan seperti itu? Dia sudah menjadi seorang jenius yang jarang terlihat dalam 1000 tahun. Aku hanyalah seekor kucing buta yang bertemu dengan seekor tikus mati. Buta. Nona Su mempunyai visi seperti itu. Masih sangat rendah hati. Itu benar-benar membuatku mengagumimu. Hai Tuan Zhao. Itu tidak benar. Anda mengatakan 3 harta ini, 2 benar dan 1 salah. Apakah glasir putih manis Yongle dari dinasti Ming itu asli? Lukisan pemandangan ini palsu. Apakah kotak luban ini asli? Itu tidak terlihat seperti barang antik, meskipun kotak luban ini dibuat dengan indah. Tapi itu kayu. Itu kayu pinus biasa. Dan itu tidak dapat dibuat lebih dari 100 tahun. Paling banyak, itu adalah karya dari masa Republik Tiongkok. Tuan Zhao, apakah Anda mencoba mengubah konsep Anda? Sengaja membuat kita berpikir, lukisan ini asli. Ingin melihat lelucon kami.
Nona Su. Bagaimana menurut Anda? Kenapa aku tidak melihatnya dulu? Menjadi kosong itu salah. Saya dengan jelas melihatnya di dalam. Ada harta karun emas. Itu tersembunyi di masjid ini. Tapi bagaimana cara mengeluarkannya? Kotak Luban ini dibuat oleh pengrajin ahli kuno. Diciptakan oleh Luban. Kotak penyimpanan dengan mekanisme. Ingin membuka. Anda harus menyentuh mekanisme khususnya untuk membuka. Namun strukturnya sederhana. Kami bertiga punya. Membongkarnya. Tidak ada yang istimewa. Kotak Luban ini tidak sesederhana kelihatannya. Jika Anda baru saja membukanya, itu hanya kotak biasa. Namun mekanismenya halus. Harta yang harus dimiliki. Bos Hao, beberapa dari kita, aku telah ditipu olehmu. Berhentilah pamer. Apakah seperti yang dikatakan Nona Su? Ada yang aneh lagi dengan kotak Luban ini. Itu benar. Ini benar. Bukan kotak Luban biasa. Sebaliknya, ia dikoleksi oleh Zhang Boju, seorang kolektor hebat. Kotak mesin dibuat oleh ahlinya. Kotak ini terbuat dari 1000 potong kayu. Dibuat dengan hati-hati. Di antaranya, bahkan berisi aibao milik Zhang. Apa aibu? Saya tidak tahu itu. Saya sudah lama memiliki kotak Qianji ini. Beberapa upaya. Tidak pernah membukanya. Di antaranya, inti jaringan tersembunyi. Saya tidak ingin merusak kotak itu sendiri. Nona Su, menurut saya wawasan Anda luar biasa. Bisakah kamu mencoba membukanya? Kalau begitu aku akan mencobanya dulu. Kotak pengering ini sungguh indah dan luar biasa. Untungnya, saya mempunyai mata naga. Anda dapat melihat poin-poin penting. Dibuka. Tuan Zhao, silakan lihat. Tidak terikat. Nona Su, kamu benar-benar melepaskan ikatannya. Ini Shoushan Tian Huang Fangzang. Warna emas. Tekstur berminyak. Kualitas sempurna. Tidak heran Tuan Zhang mencintainya seperti harta karun. Kotak Qianji berukir untuk koleksi. Tian Huang Fangzang ini bentuknya cantik dan sederhana. Batu kasar yang digunakan untuk produksi harus berukuran besar. Hanya dengan cara ini warnanya bisa dipotong secara seragam. Fangzang yang sempurna. Sangat sedikit dari anjing laut persegi ini yang bertahan. Ini benar-benar produk yang bagus. Ya. 2 bidang, kuning dan 10.000 tael emas. Segel persegi ini. Setidaknya 8 juta. Saya tidak bisa mengatakan itu hal yang paling menyenangkan. Tian Huang Fangzang ini memiliki pesona kuno yang kaya. Bao Guang terkendali. Sangat layak untuk dinikmati. Harta karun ini juga dikelilingi oleh cahaya yang berharga. Tuan Shenlong pasti menyukainya. Saya sangat membantu Tuan Zhao. Minta Tuan Zhao untuk meminjamnya. 2 harta karun ini seharusnya tidak menjadi masalah. Nona Su, kamu sebenarnya, bisakah Anda membantu saya membuka kunci 1000 kotak mesin ini? Bisakah Tian Huang Fangzang ini dibuat? Lihat terangnya hari lagi. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Tuan Zhao dapat melakukannya dengan sedikit usaha. Jangan khawatir. Saya suka 2 harta Anda ini. Sangat serakah. Saya ingin tahu apakah Anda boleh membiarkan saya menikmatinya untuk sementara waktu. Sepertinya, Nona Su juga seorang pecinta harta karun. Jangan ragu untuk menikmati 2 harta karun ini. Namun, saya Zhao selalu menepati janji Anda. Tolong bantu saya membongkar kotak pengering. Saya harus bersyukur. Saya tidak tahu apa yang disukai Nona Su. Jika Tuan Zhao bersikeras mengucapkan terima kasih, mengapa kamu tidak memberiku uang saja? Bos Zhang tahu. Saya orang yang agak vulgar. Cinta saja pada uang. Nona Su, kamu terlalu jujur. Jangan beritahu aku dulu. Saya masih menyukainya. Nona Su sangat berterus terang. Sungguh karakter yang berpikiran terbuka. Nona Su, karena kamu bilang begitu, lalu aku akan memberimu uang. Karena Bos Hao sangat heroik. Maka saya hanya bisa bersikap tidak sopan. Ayo. Pindai ini, pindai ini. Pecandu uang kecil ini. Oke. Nona Su, silakan menikmati 2 harta karun ini. Terima kasih, Bos Hao. Ini Tuan Zhao, benar-benar kaya dan berkuasa. Saya tidak hanya meminjam 2 harta karun, hembuskan energi berharga ke dalam Master Shenlong dan mendapat lebih dari 200.000. Ini adalah perjalanan yang bagus kali ini. Lao Zhang, ini Nona Su. Itu memang memiliki keberanian yang saya miliki saat itu. Selera yang bagus. Semoga berhasil. Di mana kamu menemukannya? Jenius sekali.
Ini juga suatu kebetulan. Datang ke rumah Anda sendiri. Kehidupan di masa depan sangat buruk. Bagaimana dengan hari ini saya membawa 3 harta karun ini datang kepada Anda untuk mendapatkan apresiasi. Sebenarnya, ini untuk besok. Mempersiapkan konferensi penilaian harta karun. Bos Zhang, mengapa kamu tidak membawa Nona Su ke sini hari ini? Mungkinkah itu juga untuk pertemuan penilaian harta karun besok? Pergi bersama. Nona Su mengatakannya dengan baik sebelumnya. Kali ini saya akan meminjam 3 harta karun Tuan Zhao. Saya juga ingin memeriksa busu. Saya tidak menyangka Nona Su, bahkan lebih baik dari kami bertiga. Jika Nona Su ingin pergi, kemudian pemimpin konferensi penilaian harta karun ini mungkin sudah diputuskan. Belum tentu demikian. Beberapa lainnya sudah untuk konferensi penilaian harta karun ini melakukan persiapan yang cukup. Aku menahan nafas untuk memperjuangkannya. Kedua harta karun ini penuh dengan energi yang berharga. Tuan Shenlong seharusnya sudah banyak pulih. Harta Tuan Zhao dapat dikembalikan. Tuan Zhao, hartamu memang luar biasa. Saya sudah cukup memberi imbalan giok yang sempurna kembali ke Zhao. Chen tua. 2 harta karun ini dan lukisan pemandangan ini simpan saja dulu. Nona Su, besok kamar dagang barang antik konferensi penilaian harta karun diadakan. Imbalannya cukup besar. Apakah Anda tertarik untuk berpartisipasi? Konferensi penilaian harta karun ada imbalannya. Kalau begitu aku harus pergi. Senang mengundang Anda. Nona Su, meskipun ada yang harus saya lakukan dan tidak bisa pergi ke sana, tapi aku percaya pertemuan penilaian harta karun besok Anda pasti akan bersinar. Nona Nasu, sampai jumpa besok. Bagus. Nona Su, kamu berpakaian cantik hari ini. Benar, saya bahkan membeli baju baru secara khusus. Tolong. Yo. Lao Zhang, kami menghargai harta karun. Bukan kontes kecantikan. Bawa vas ke sini. Apa gunanya? Apakah kamu tidak takut dia akan menunjukkan rasa takutnya? Bos Yang, Nona Su ini sangat kuat. Harap bersikap sopan saat Anda berbicara. Jangan menunggu sampai kamu kalah dari Nona Su. Saya khawatir Anda tidak tahan dengan wajah tua ini. Lao Zhang, saya pikir Anda terlalu tua dan terlalu redup untuk bisa berguna. Temukan gadis berambut kuning untuk datang dan menilai harta karun itu. Aku melihatmu. Ambil jubah OMU. Transfer saja ke saya. Bagaimana denganmu pulang saja dan pensiun di hari tuamu? Hahaha. Bos Zhang, siapa yang sombong ini? Yang Chengye. Nenek moyang saya semua membuka pegadaian. Saya sudah terbiasa menjadi penjaga toko. Tidak dapat mengubah ini. Temperamen buruk yang sombong. Dan perutnya sakit. Jangan percaya apapun yang dia katakan. Tidak heran. Dia tidak terlihat seperti orang yang baik bagiku. Hai, Tuan Zhao, Pakar Chen, Nona Su, kita bertemu lagi. Namun, kami adalah lawan hari ini. Ah, hahaha. Nona Su, sungguh mulia hari ini. Hahaha. Bahkan Pakar Chen memuji Nona Su kami. Tampaknya Nona Su kita sungguh menyenangkan. Bos, silakan duduk. Hei. Kalau begitu mari kita duduk dulu. Saya adalah tuan rumah MU King atas nama ketua MU. Selamat datang semuanya di konferensi penilaian harta karun ini. Dan perkenalkan kepada semua orang aturan konferensi ini. Konferensi penilaian harta karun ini dibagi menjadi 3 putaran. 2 benar dan 1 salah di setiap putaran. Pada akhirnya, siapa yang dapat mengidentifikasi dengan paling akurat siapa pemimpinnya? Imbalan bagi pemimpin adalah harta karun dari koleksi pribadi Presiden MU. Yongle Tongbao membawa 3 koin. Saya hanya berbicara tentang konferensi penilaian harta karun ini. Pasti ada harta karun. Bukankah ini akan datang? Yongle Tongbao membawa 3 koin. Uang Yongle. Bayi yang paling berharga. Hanya ada segelintir dari mereka yang ada. Dan ini adalah salah satu produk unggulan di pasar. Ketua MU, dengan harta yang begitu berharga. Sebagai hadiah. Ini benar-benar masalah besar. Signifikansi historis dari kan tembaga ini, dan nilai koleksi akan semakin tinggi dan tinggi. Lao Chen, kita harus bekerja lebih keras. Hanya kamu. Saya juga ingin mendapatkan harta karun ini. Yongle Tongbao membawa 3 koin. Itu pasti milikku. Sekarang mari kita lihat. Babak pertama sayang. Batas waktu 15 menit. Silakan maju ke depan dan amati dengan cermat. Dua kebenaran dan 1 kepalsuan. Chong Giok ini palsu. Tapi patung wanita tembikar ini, kenapa kamu begitu sombong? Bukankah semua harta karun memiliki energi harta karun? Su Qiao. Baoqi adalah intisari matahari dan bulan yang berkumpul. Semua orang dikuburkan. Memotong warisan dupa.
Itu tidak akan menghasilkan energi yang berharga. Saya mengerti. Patung tembikar ini ditemukan di sebuah makam, jadi tidak ada harta karun. Pertanyaan ini terlalu sederhana. Jecong ini hangat dan lembab. Menyegarkan sampai ke tulang. Menyegarkan hingga ke tulang. Sepertinya karya yang meniru pedagang dari dinasti Song. 18 buah ini dibuat dengan pengerjaan halus. Sekilas terlihat seperti pengerjaan modern. Itu hanya bonus. Gelang 18 anak batu akik hijau dan merah ini. Tapi perhiasan istana dinasti Qing. Pengerjaan indah oleh pengrajin istana. Ada apa? Yang palsu ini pasti ada di dalamnya. Antara patung tembikar dan cong kuno. Lao Zhang. Menurutmu yang mana yang palsu? Menurutku. Apa yang mereka katakan masuk akal. Ini asli. Itu harus asli. Bahkan benda ajaib itu pasti palsu. Apakah kamu berbicara omong kosong? Nona Su. Menurutmu yang mana yang palsu? Saya pikir apa yang dikatakan Bos Hang masuk akal. Ini benar-benar tidak mungkin palsu. Itu palsu, tidak mungkin benar. Bos Yang, ini salahmu. Anda tidak menganalisis diri sendiri. Tunggu saja sampai orang lain melewatkan pertanyaan untuk Anda. Ingin aku mengatakannya. Patung wanita tembikar yang dicat ini. Postur tubuh wanita ini terlalu tegak. Tidak malas dan sesantai wanita dinasti Tang. Sepertinya itu hanya isapan jempol dari generasi selanjutnya. Tidak diragukan lagi merupakan tiruan modern. UPS. Itu masih pendapat Bos Yang. Beritahukan kuncinya segera. Saya harus melihat lebih dekat. Itu masuk akal. Menurut saya tembikar yang dicat ini juga palsu. Saya merasa itu palsu juga. Yang Cheng Ye ini sangat jahat. Mari kita bicarakan dulu. Tidak bisa mengeluarkannya. Analisislah beberapa kalimat tentang kepalsuan. Mengganggu pemikiran semua orang. Jika waktunya habis, silakan tuliskan jawaban Anda. Serahkan pada staf. Hasilnya akan segera keluar. Sekarang, saya mengumumkan jawaban yang benar untuk putaran pertama. Rosario batu akik 18 anak dinasti Qing. Otentik. Dinasti Tang melukis patung wanita tembikar. Otentik. Imitasi giok Chong dinasti Song. Putaran pertama, semuanya benar. Zhang Cheng, Su Qiao, Yang Cheng Ye, Zhao Kang, Chen Dayong, Ju Xiu 6 orang. Apa? Itu tidak palsu. Dinasti Tang melukis patung wanita tembikar. Patung tembikar yang dilukis oleh dinasti Tang. Tidak semua orang malas. Sosok biasa-biasa saja ini montok. Wajah bulat. Pakaian halus. Ini adalah estetika dinasti Tang yang makmur. Semua orang masih. Jangan dengarkan apa yang orang lain katakan. Mengganggu pikiranku. Bos Yang, kamu. Anda sengaja menyesatkan kami. Anda sendiri lemah secara mental. Tidak tegas dalam pendiriannya. Harta karun apa yang Anda hargai? Pulanglah dan bawa anak-anak. Bos Yang, kamu berpikiran jahat. Apakah Anda tidak takut merusak bisnis Anda sendiri? Jadi apa? Saya hanya ingin ini. Yongle Tongbao membawa 3 koin. Gantungkan di toko saya. Saya hanya takut dengan ambang pintu toko saya. Mereka semua akan diinjak-injak. Jangan takut untuk memamerkan pinggang Anda saat mengucapkan kata-kata kasar. Nona Su. Anda beruntung di babak pertama. Tapi hanya karena keberuntungan. Dalam bidang pekerjaan kami. Tidak bisa pergi jauh. Terima kasih, Bos Yang, telah mengingatkan saya. Saya akan memperhatikan dengan cermat. Sekarang dimulailah putaran kedua. Batas waktunya juga 15 menit. Harap perhatikan baik-baik. Putaran kedua ini semakin sulit. 3 harta karun ini, sulit membedakan yang benar dan yang salah. Ini seharusnya menjadi batu tinta pelarian. Dan batu tinta Taohe ini dihargai pada dinasti Song. Namun generasi selanjutnya masih memproduksinya hingga saat ini. Ingin melihat umurnya. Sulit. Kota Pernis dan Liontin Giok ini semuanya adalah tiruan dari generasi selanjutnya. Liontin Giok meniru bentuk periode negara-negara berperang. Kota Pernis juga dibuat pada dinasti Ming. Ini benar-benar menguji penglihatan semua orang. Paling mudah untuk menarik perhatian. Tentukan usia Liontin Giok. Kuncinya adalah melihat material giok dan keterampilan pisau. Kualitas Liontin Giok ini. Itu terbuat dari batu giok kuno biasa. Diukir ulang. Malah melihat garis kerja pisau. Paksa adduksi. Ini pasti merupakan ciri khas dinasti Qing pertengahan dan akhir. Karya perbandingan pekerjaan ini itu ditiru dari periode negara-negara berperang di dinasti Qing. Lao Zhang, lihat batu gioknya dan lihat warnanya. Jika Liontin Giok ini tiruan dinasti Qing, bagaimana Kinse ini bisa begitu sembrono? Warna Liontin Giok ini sepertinya digigit dengan parah. Anda bahkan tidak dapat melihatnya. Saya pikir Anda sudah sangat tua dan bingung. Ini mungkin tidak terjadi. Tiruan dinasti Qing terhadap metode pemanggangan yang umum digunakan. Warna mengambang dan lembab. Efek ini juga bisa dicapai
Penyelenggara ini ingin menguji penglihatan semua orang, benar-benar berusaha keras. Meski harga liontin giok ini tidak mahal, tapi itu juga barang antik. Kotak cat ini terlihat sederhana dan natural. Faktanya, itu adalah yang palsu. Hai Bos Ju. Apa yang Anda katakan salah? Warna panggang bervariasi dalam corak. Warna liontin giok ini sangat natural. Bagaimana warnanya bisa dipanggang, Bos Yang? Bagaimana saya tahu? Anda tidak menyesatkan semua orang. Kalau begitu aku masih tidak percaya. Lakukan apa yang aku katakan. Batu tinta ini palsu. Setiap orang mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Kita akan tahu kapan hasilnya keluar. Waktu sudah habis. Percayalah semuanya. Sudah punya penilaian sendiri. Sekarang aku nyatakan jawaban yang benar untuk putaran kedua. Batu tinta batu dinasti Song Taohe. Otentik. Liontin giok periode negara berperang imitasi dinasti Qing. Otentik. Kotak cat. Imitasi modern. Di babak kedua, semua penilaian benar. Hanya tersisa 3 orang. Zhang Cheng, Sukiao, Yang Chengye. Apa? Batu tinta ini sebenarnya palsu dari dinasti Qing. Chen tua. Sepertinya kali ini kita melakukannya dengan benar. Warna cat ini, pola rusak ini. Itu sangat alami. Sulit untuk mengatakan kebenaran dari kebohongan. Nona Su. Visi Anda masih kejam seperti biasanya. Sepertinya aku membawa satu lawan yang kuat. Bukankah Bos Hang juga menyadarinya? Retakan di kotak cat menjerit. Atau apakah Anda lebih berpengalaman? Saya hanya beruntung. Kalian berdua, jangan biarkan aku bangga terlalu dini. Dalam hal penilaian harta karun, pertarungan terakhir adalah penglihatan Anda. Ini bukan tentang keberuntunganmu. Anda bisa lolos begitu saja. Sekarang dimulailah babak terakhir dari babak ketiga. Inilah satu-satunya harta karun yang perlu diidentifikasi oleh biro ini. Mulailah mengidentifikasi keaslian sekarang. Putaran identifikasi ini benar. Juga tersedia. Disediakan oleh Presiden MU. Bonus tambahan sebesar NT 1 juta. Gambar perpisahan Songya oleh Tang Yin dari dinasti Ming. Ini adalah 2 lukisan. Lukisan palsu menutupi lukisan asli. Tidak. Kedua lukisan tersebut merupakan lukisan asli. Nilai luar lukisan ini tidaklah rendah. Sekilas, lukisan ini seperti semua orang di lingkaran seni lukis Republik Tiongkok. Gambar air terjun Lushan Wu Hufan. Namun gaya lukisan ini berantakan. Tulisan campuran. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu tidak terlihat seperti pekerjaan semua orang. Ini adalah pertemuan terakhir konferensi penilaian harta karun. Bagaimana Anda bisa menghasilkan lukisan seperti itu? Ditandatangani oleh orang awam Mo Chen. Segel milik Chen. Cheng Huai Guantao. Periode Republik Tiongkok. Memang ada seorang pelukis bernama Chen Mo Chan. Namun hanya sedikit yang masih ada. Lukisan ini jelek. Seharusnya tidak demikian. Sutra adalah sutra tua. Tintanya adalah tinta tua asap pinus. Pigmen mineral pewarna baik-baik saja. Bahan-bahannya sudah tua semua. Tapi pena dan tinta ini sulit untuk masuk ke aula yang elegan. Ini yang terakhir. Sepertinya dia ingin memberi perhatian pada semua orang. Aku tidak ingin kamu kalah telak. Bos Yang, Anda bukan satu-satunya yang menang sekarang. Bukankah terlalu berlebihan bagimu untuk mengatakan ini? Jadi apa? Paling buruk, meskipun tebakannya benar. Playoff sudah siap. Bagaimanapun, pemimpin terakhir itu pasti aku. Nona Su, bagaimana menurut Anda? Menurut saya lukisan ini nyata. Apa yang kamu katakan? Lukisan ini nyata. Begitu, Nona Su, Anda berjalan mulus di 2 ronde pertama. Habiskan semua keberuntungan. Pak Tua Zhang, coba saya lihat. Inilah orang yang Anda cari. Itu juga tidak terlalu buruk. Nona Su, saya khawatir Anda salah kali ini. Lihatlah lukisan pemandangan ini. Metode chamfering batu itu berantakan. Air terjunnya kaku dan lemah. Saya khawatir lukisan ini penuh kekurangan. Itu memang tidak benar. Ya, Nona Su. Pemimpin saat ini, di antara kalian bertiga, saya memiliki peluang menang terbaik. Jangan bingung sekarang. Bos Zhang, lukisan ini memang nyata. Ini jelas merupakan hal yang sama. Gunakan bahan lama. Lukisan antik yang buruk. Menurut pendapat saya, kamu bukan sekadar kesombongan buta, dan penglihatannya sangat buruk. Sepertinya kamu seperti hari ini. Saya tidak memiliki peluang memenangkan hadiah pertama. Waktu sudah habis. Percayalah semuanya. Sudah punya penilaian sendiri. Mengapa Anda tidak mengirimkan jawaban Anda masing-masing?
Sepertinya hanya Nona Su dan Tuan Chen menganggap lukisan ini adalah lukisan sungguhan. Mengapa kalian berdua tidak membicarakannya? Alasan masing-masing. Saya yakin ini milik Tuan Chen Mo Chan. Kaligrafi dan lukisan tulisan tangan. Alasan mengapa semua orang melihat lukisan ini sangat palsu. Itu karena di era yang dilanda perang itu, dia ingin melindungi beberapa kaligrafi dan lukisan. Jadi lebih dari sekali. Sengaja canggung. Lukisan palsu karya berbagai seniman terkenal. Pakar Chen. Sekalipun Anda ahli dalam kaligrafi dan lukisan, Anda juga tidak bisa mengarang cerita. Moderator. Anda sebaiknya segera mengumumkan hasilnya. Biarkan Pakar Chen menyerah. Bos Yang, lukisan ini memang berasal dari masa Republik Tiongkok. Tuan Chen Mo Chan. Imitasi Wu Hufan modern, gambar air terjun Lushan. Meskipun signifikansi historisnya jauh lebih besar dari nilai koleksinya, tapi yang asli. Bagaimana mungkin? Itu sebenarnya benar. Bagaimana mungkin? Lukisan ini terlihat seperti ini. Ini bisa menjadi lukisan nyata. Mengidentifikasi harta karun bukan hanya tentang mengidentifikasi keaslian. Kita juga perlu melihat kebalik harta karun ini. Nilai tersembunyi. Bos Yang, sejak aku kehilangan penglihatanku, Anda harus mengakui kekalahan. Tidak. Apa yang kamu banggakan? Bukankah kamu juga salah menebak di babak kedua? Ini bukan giliran Anda untuk menjadi pemimpin terakhir. Itu benar. Saya melakukannya dengan benar di ketiga putaran. Itu pasti Nona Su. Ya, pemimpin konferensi ini telah dipilih. Itu Nona Su Kiao. Nona Su memang sangat cakap. Nona Su, Yongle Tongbao ini membawa 3 kain milikmu. Terima kasih tuan rumah. Terima kasih juga kepada konferensi penilai harta karun. Terima kasih kamar dagang barang antik. Ini Yongle Tongbao yang membawa 3 kain. Tampak penuh harta karun. Ini memang harta karun yang langka. Untungnya, saya memiliki mata naga ini. Mudah. Ambil saja harta ini. Benar saja, Nona Su memenangkan hadiah pertama dalam 1 kali kejadian. Selamat untuk Nona Su. Semua seniorlah yang mengizinkan saya. Saya tidak yakin, Bos Yang. Apakah Anda memiliki pertanyaan lagi, Nona Su? Pakar Chen, dia bisa mengidentifikasi apakah lukisan ini benar atau salah. Itu karena ia telah mempelajari kaligrafi dan melukis selama bertahun-tahun. Anda adalah junior tanpa nama. Banyak sekali ahli yang hadir. Tidak ada yang teridentifikasi. Apakah lukisan ini benar atau salah? Bagaimana Anda mengidentifikasinya? Ya. Kami para pemain lama bahkan tidak bisa melihatnya. Bagaimana dia bisa tahu? Mungkinkah itu ada? Ayo lakukan dalam kegelapan. Orang ini dibawa oleh Bos Shang. Tapi tidak ada yang pernah melihatnya. Siapa yang tahu apa yang terjadi? Apa yang kamu bicarakan? Bukankah ini spekulasi yang tidak berdasar, Bos Yang? Anda sendiri tidak bisa membedakan apakah lukisan ini asli atau palsu. Tanyakan saja pada orang lain. Bisnis barang antik kami. Tapi itu selalu terjadi. Jika Anda kalah, Anda harus mengakuinya. Konferensi ini benar-benar adil dan adil. Jika Anda memiliki keberatan, bisakah Anda ikut dengan saya menemui Ketua MU? Aku juga sedikit penasaran. Semua orang di sini adalah ahli dalam industri penilaian harta karun. Tidak dapat dihindari bahwa mereka akan menjadi buta. Hanya Nona Su yang melakukannya dengan benar di ketiga ronde tersebut. Saya ingin meminta Nona Su untuk mengambil lukisan ini sebagai contoh. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Kenapa kamu begitu yakin? Lukisan ini nyata. Nona Su, jika kamu bisa meyakinkanku. Kalau begitu aku adalah yang tentu saja pasrah pada kekalahan. Jika Nona Su, kamu tidak bisa meyakinkanku, kemudian ambil posisi kepemimpinan Anda. Biarkan aku keluar. Bos Yang, Anda bertindak terlalu jauh. Bos Zhang, tidak apa-apa. Bos yang tidak ingin aku melakukannya. Beri dia penjelasan, saya akan memberi Anda penjelasan sekarang. Lukisan ini memang benar, seperti yang dikatakan Pakar Chen. Ini Tuan Chen Mo Chan untuk melindungi kaligrafi dan lukisan lainnya. Imitasi yang disengaja. Tapi karena itu adalah pemalsuan dan pekerjaan yang buruk. Mengapa Anda memilih untuk meninggalkan nama asli Anda? Kirim omong kosong. Kamu. Bukankah itu hanya mengikuti apa yang dikatakan Pakar Chen? Apakah kamu berbicara omong kosong di sini? Maksud Nona Su. Lukisan ini mempunyai makna yang lebih dalam. Itu benar. Lukisan ini. Sebenarnya itu untuk bersembunyi. Lukisan yang lebih berharga. Apa yang benar atau salah? Konyol. Itu konyol. Kalian semua. Apakah Anda percaya kebohongannya, Nona Su? Kenapa kamu tidak bilang, di dalam lukisan ini ada emas tersembunyi di sana? Ini. Lukisan ini. Sepertinya tidak bisa menyembunyikan lukisan. Nona Su. Apakah kamu yakin? Saya yakin. Moderator. Di bawah lukisan ini. Ini memang gambaran yang tersembunyi. Lukisan yang lebih berharga. Tapi lukisan ini adalah milik kamar dagang. Ingin mencari tahu. Saya masih perlu bertanya kepada kamar dagang Anda apa artinya. Lalu saya akan bertanya kepada Presiden MU. Tidak perlu bertanya. Saya setuju. Halo semuanya. Penampilanmu hari ini. Saya melihat semuanya. Terutama Nona Su ini. Sungguh menyentuh. Sungguh. Kehidupan di masa depan sangat buruk. Presiden MU, Anda terlalu memuji. Presiden MU, kamu.
Tapi pikirkanlah dengan jernih. Coba saya lihat. Nona Su baru saja menggunakannya. Ada sesuatu dalam kata-katanya. Datang untuk menyelesaikannya. Bos yang serius. Menurutku Nona Su tidak hanya pemberani dan pemberani, tapi juga sangat berani. Ide ini juga sangat bagus. Sekalipun itu salah, itu tidak menyakitkan. Presiden MU, Anda harus berpikir dua kali tentang apa yang Anda katakan. Jika lukisan ini terungkap, tidak ada lukisan kedua di dalamnya. Lalu lukisan itu benar-benar rusak. Bos Yang, apa maksudmu dengan Nona Su? Prasangkanya sangat mendalam. Bos Yang, mengapa kita tidak bertaruh? Taruhan saja setelah lukisan ini terungkap. Apakah ada lukisan lain? Oke, bertaruh saja. Jika kamu akan kalah, ambil saja pemimpinnya. Ada juga Yongle Tongbao yang membawa 3 kain. Biarkan aku keluar. Tidak masalah. Kondisi bos yang sangat keras. Bagaimana jika saya menang? Jika Anda menang, saya menggadaikan keluarga yang kami. Serahkan harta karun toko. Harta karun toko. Jangan membuat semuanya compang-camping dan tidak berharga. Datang untuk membodohiku. Jangan khawatir. Harta itu bernilai ribuan emas. Jangan memaksakan diri terlalu jauh. Nilai emas kering. Tidak apa-apa. Ketua MU, bisakah Anda memberi kami kesaksian? Tidak masalah. Apapun hasilnya nanti. Silakan keduanya memenuhi perjanjian Anda. Sekarang, tolong Nona Su. Bagaimana mengungkap lukisan kuno ini? Tidak masalah. Tolong. Wah, memang ada lukisan di dalamnya. Benar-benar ada sebuah lukisan. Nona Su menyerang dengan sangat rapi. Seolah mengetahui di mana saya dapat dengan mudah merobek lukisan itu. Kamu lihat, sebenarnya ada lukisan lain di bawah lukisan ini. Bagaimana ini mungkin? Di bawah lukisan ini memang ada lukisan lain. Zhengde Wuchen musim gugur September. Ditulis dan diberi judul untuk Songya Daoi. Tang Yin. Ini. Apakah ini sesuatu yang sudah lama hilang? Peta perpisahan Songya Tang Bohu. Itu benar, lihat itu. Lukisan ini, kekuatan pena yang kuat. Konsepsi artistik yang luhur. Pegunungan di kejauhan dalam lukisan itu seperti bunga aster hitam. Lukisan itu adalah Seli setelah hujan. Gunung Jelu di bawah tebing. Dinaungi oleh pohon pinus. Duduk di bambu hijau. Pelayan. Yi Boming. Secangkir teh. Pemiliknya sedang berbaring miring di pavilion rumput di tepi sungai. Ini pastinya peta perpisahan Songya Tang Bohu. Wow, karya asli Tang Bohu. Berapa nilainya? Keluarga Tuan Chen Mo Chan. Percayakan lukisan ini kepadaku dengan tanganmu sendiri. Saya selalu memiliki keraguan dalam pikiran saya. Aku hanya tidak menemukan sesuatu yang aneh tentangnya. Sampai hari ini, Nona Su memiliki mata yang tajam, mengungkapkan rahasianya. Kinerja Anda, ini hanyalah keterampilan ajaib. Aku bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Presiden MU, Anda terlalu baik. Ingin mengucapkan terima kasih. Kita juga harus berterima kasih. Dibayar untuk melindungi lukisan ini. Tuan Chen Mo Chan. Tanpa dia, saya khawatir lukisan ini sudah lama diasingkan ke luar negeri. Ya. Tuan Chen Mo Chan. Layak untuk dikagumi semua orang. Dan Nona Su, kamu, marilah kita mendapat hak istimewa untuk memberikan kesaksian. Harta nasional muncul kembali. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Di kartu ini, ada 1 juta. Itu sedikit pemikiran saya. Mohon menerimanya. 1 juta. Bagaimana ini bisa sangat memalukan? Sejak Presiden MU berkata demikian. Kalau begitu aku akan menerimanya. Saya tidak berharap orang-orang ini menilai harta karun. Anda juga dapat menghasilkan banyak uang. Tuan Shao sebelumnya memberinya 200.000. Ketua MU memberi 1 juta. Ditambah apa yang Anda peroleh sebelumnya. Bukankah aku sekarang seorang wanita kaya kecil dengan 4 juta yuan? Hei, Bos Yang. Kemana kamu pergi? Nona Su. Kamu hari ini sudah bersinar. Mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Ada hal lain yang terjadi di toko saya. Aku akan pergi dulu. Hai Bos Yang. Anda benar-benar orang mulia yang sangat melupakan banyak hal. Harta toko Anda bernilai banyak uang. Tapi itu belum diberikan kepadaku. Taruhan kami. Presiden MU dan banyak orang hadir. Tapi mereka semua menyaksikannya. Ya. Bos Yang. Gadaikan sebuah garis. Apa yang telah kami lakukan sejak zaman kuno adalah kredibilitas. Apakah Anda akan merusak kepercayaan Anda? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang Chen Ye katakan? Yan Jiuding. Tentu saja, saya tidak akan gagal membayar hutang saya. Nona Su. Bagian ini adalah ornamen topa Sieci yang dibuat oleh Kaisar Qianlong. Ini terjadi pada zaman kuno, melambangkan keadilan peradilan. Tahu benar dan salah. Ini, tapi pegadaian keluarga yang kami. Harta karun toko. Semua ornamenmu rusak parah. Bagaimana bisa emas kering bernilai? Ornamen Heci ini, bila kondisinya baik,
benar-benar bernilai emas kering. Tapi ayahku tidak sengaja memecahkannya. Sayang sekali. Bos Yang, Anda menggunakan ornamen HEC yang rusak ini. Tetap bersamaku utuh. Yongle Tongbao membawa 3 koin sebagai taruhan. Ketenangan pikiran seperti apa yang Anda miliki? Tak tahu malu. Itu tidak tahu malu. Bos Yang, bagaimana kamu bisa membuat taruhan seperti itu? Bukankah kamu serigala dengan tangan kosong? Itu saja. Meskipun ini adalah sisa, tapi materinya. Itu topas Hetian kualitas terbaik. Pemahat. Dia juga merupakan wakil dari Qian Longgong. Katakan lagi, Presiden MU, saat kita bertaruh. Tidak mengatakannya, itu harus dalam kondisi sempurna. Bos Yang, lakukan ini. Agak tidak etis, bukan? Rubah tua ini. Pantas saja kamu berani mempertaruhkan hartamu padaku. Anda bertekad untuk membuat saya menderita akibat menjadi bodoh. Lalu lihat Nona Su. Jika Anda menginginkan hiasan ini, ambillah. Jika kamu menginginkannya, aku akan mengambilnya. Saya ingin, kenapa tidak? Bos Yang sangat malu. Bertaruhlah dengan saya menggunakan benda pecah. Tentu saja saya ingin menerimanya. Tapi Bos Yang, setelah ini, kamu harus benar-benar belajar dengan giat. Integritas. Yang Chengye. Kali ini, biarkan Anda memanfaatkan celah ini. Lain kali, biarkan saya melihat Anda bertindak begitu pintar lagi. Jangan lagi nongkrong di lingkaran barang antik. Jangan berani lagi. Nona Su, selamat telah memenangkan kejuaraan. Penampilanmu hari ini sungguh mengejutkan. Presiden MU, Anda terlalu memuji. Nanti saya juga akan mengundang ketua MU dan para senior, tolong beri saya beberapa nasihat. UPS. Saya kelelahan. Lihat rampasan hari ini. Sangat mencintaimu. Harta bernilai lebih dari 3 juta. Su Qiao. Yongle Tongbao ini membawa 3 kain di punggungnya. Penuh harta karun. Saya mendapatkan kembali sebagian kekuatan saya. Anda selalu dengan tulus membantu saya menemukan harta karun. Aku juga tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Saya memberi Anda kemampuan baru. Wah ini. Tanganku. Bersinar. Ya. Tanganmu. Mampu menghapus barang yang rusak. Dipulihkan ke kondisi murni. Tapi dengan kekuatan suciku saat ini, sekarang Anda hanya dapat menggunakannya sekali saja. Perbaikan. Untungnya, saya punya satu di sini. Ornamen HEC rusak. Lalu aku akan memperbaikinya. Ornamen topas HEC dari periode Qianlong Dinasti Qing. 5,5 juta yuan. Wah. Sebenarnya tidak ada retakan sama sekali. Sekarang, ornamen HEC ini, itu benar-benar bernilai emas. Tuan Shenlong, kemampuan Anda untuk memperbaiki terlalu mengagumkan. Selama kamu membantuku, kembalikan lebih banyak kekuatan ilahi. Aku akan memberimu lebih banyak kemampuan yang lebih berguna. Hanya mata naga. Dan kemampuan perbaikan ini sudah sangat kuat. Dia sebenarnya punya kemampuan lain. Tuan Shenlong, jangan khawatir. Saya pasti akan mengumpulkan lebih banyak harta karun untuk membantu Anda mendapatkan kembali kekuatan ilahi Anda. Hanya 2 hal ini digabungkan. Sudah hampir lebih dari 10 juta. Saya tidak punya brankas di sini. Tidak aman untuk memakaiku juga. Temukan Bos Hang untuk mendapatkan uang tunai. Halo Bos Hang. Saya ingin menjual Yongle Tongbao dan membawa 3 kain. Ada juga ornamen HEC. Apakah Anda mengumpulkannya di sini? Nona Su. Bayimu kali ini. Nilai tinggi. Saya tidak bisa makan jubao ini. Namun jika Anda ingin mengambil tindakan, saya dapat membantu Anda menghubungi 2 kolektor. Saya percaya itu. Mereka pasti akan memberimu 1 harga wajar. Kalau begitu aku akan merepotkanmu, Bos Hang. Hei, Nona Su ada di sini. Nona Su. Bertemu lagi. Hari ini kata Bos Hang, seorang kolektor akan datang. Aku langsung memikirkanmu. Benar saja kami bertemu lagi. Nona Su. Ini Bos Huang. Ia juga bekerja sebagai pegadaian. Di mana Bos Huang? Di mana Bos Huang yang ada di tanganmu? Ornamen topas Shizi. Sangat tertarik. Bos Huang, ini Nona Su. Ini Nona Su. Saya tidak menyangka Nona Su akan seperti itu. Muda dan cantik.
Seperti yang diharapkan dari kita di dunia penilai harta karun. Bintang yang sedang naik daun. Bos Huang, Anda bilang begitu. Aku bahkan malu. Nona Su, kamu masih belum tahu kan Anda berada di konferensi penilaian harta karun. Perbuatan yang luar biasa. Namun semuanya sudah tersebar. Sekarang banyak orang yang berkata, Anda adalah seorang legenda. Nona Su, Anda termasuk ahlinya. Memenangkan hadiah pertama dalam satu kali kejadian. Dan bantu bos MU mengungkap rahasia Tang Bohu. Peta perpisahan Songnya. Paling penting, orang yang bertanya pada yang cengeng. Bajingan-bajingan, kempes di tempat. Itu benar. Anda mengatakan pemandangan yang sangat indah. Aku di sini bukan untuk menemuimu. Bos Huang, mari kita lihat dulu. Dua harta karun ini, bagus sekali. Tolong. Saya baru saja mendengar Bos Chang berkata, Bos Huang prihatin dengan hal ini. Ornamen singa topas sangat tertarik pada, ya. Silakan lihat. Lalu saya menghargainya. Ini kurang tepat. Bos Huang, apakah ada masalah? Aku sudah memberitahumu sebelumnya. Harta ini adalah sebuah pecahan. Dan kamu juga bilang tidak apa-apa. Apakah Anda tidak puas sekarang? Tidak. Ornamen topas Yechi ini dibuat oleh Kaisar Qianlong. Tidak ada retakan di dalamnya. Ini juga bukan sisa. Mungkinkah itu Nona Su? Dari tempat lain. Dikumpulkan, sepotong topas Xiezi lainnya. Salah. Tanda tangan di bagian bawah. Ini memang sistem tahun Qianlong. Dan, produk topas dari dinasti Qing sangat langka. Harta karun yang dibuat oleh istana kekaisaran. Bahkan lebih unik lagi. Benar. Bagaimana bisa ada yang kedua? Itu benar. Saya ingat Nona Su, dari yang Chengye, memenangkannya dengan tanganku. Itu memang sisa. Nona Su, ini, apa yang terjadi? Oh, saya menemukan seorang ahli di luar dunia. Perbaiki ini untukku. Ornamen topas Shizi. Yang dimaksud Nona Su adalah, ini yang Chengye, harta karun toko itu. Lalu, Anda menemukan seorang ahli memperbaikinya. Ya. Anda mengatakan bahwa saya telah berada di sana selama bertahun-tahun. Restorasi ini, saya telah melihat tidak kurang dari 1000 di antaranya. Bagaimana bisa diperbaiki dengan sempurna? Ini adalah keajaiban. Ya. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, sungguh sulit dipercaya. Ya. Ini luar biasa. Nona Su, Anda menyegarkan saya lagi. Pemahaman saya tentang Anda. Bos itu Huang, untuk hiasan topas Xiezi ini, apakah kamu puas? Puas. Sangat puas. Lihat, sepertinya chestnut kukus. Tidak ada retakan secara keseluruhan. Jade juga sangat lembut. Ini hanyalah sebuah harta karun. Hai Nona Su. Saya bersedia membayar 6 juta. Saya tidak tahu apakah Anda bersedia melepaskan cinta. Kesepakatan. Oke. Ayo. Mode jangan ganggu. HEC ini memiliki perbedaan yang jelas antara benar dan salah. Arti keadilan peradilan, khusus untuk pegadaian. Maknanya bahkan lebih penting. Ini adalah yang Chengye sebelumnya. Itu karena aku mendapatkan HEC ini. Naik tepat di kepalaku. Hari ini benar-benar berkat Nona Su. Setelah ini, saya bisa berdiri. Ini ada di kepala yang Chengye. Benar? Pantas saja Bos Chen bersedia membeli buku ini. Lebih baik dari harga yang saya lihat sebelumnya. Ini 1,5 juta lebih tinggi. Jadi itulah idenya. Kalau begitu saya melakukan yang terbaik untuk Bos Huang di masa depan. Bisnis sedang booming, menghasilkan uang setiap hari. Ini berkat restu Nona Su. Hei, ngomong-ngomong, Nona Su, apakah kamu punya yang lain? Yongle Tongbao membawa 3 koin. Ya. Oh benar. Lau Huang, kamu tidak bisa mengambil semuanya, bukan? Saya sudah lama berpikir untuk membawa 3 kain. Itu aturan lama. Yang dengan harga tertinggi akan mendapatkannya, bukan? Itu benar. Nona Su itu. Saya bersedia membayar 3 juta. Tunggu. Saya menawarkan 3,5 juta. Hahaha. Oke, berikan padamu. Nona Su, saya akan mentransfer uangnya kepada Anda sekarang. Oke. Dengan ini, saya bisa membawa 3 koin dinasti Ming saya. Akhirnya merasa cukup. Saya tidak menyangka harta ini akan meningkat nilainya. 6 juta ditambah 3,5 juta. Ditambah sebelumnya 4 juta plus. Saya memiliki lebih dari 13 juta sekarang. Ya Ona, saya dulu punya nomor ini. Aku bahkan tidak berani memikirkannya. Halo Sukiao?
Saya MU Lian Cheng, Presiden Kamar Dagang Barang Antik. Kami bertemu sebelumnya di konferensi penilai harta karun. Apakah Anda masih memiliki kesan Presiden MU? Untuk apa kamu ingin menemuiku, Su Qiao? Saya memiliki sesuatu yang berhubungan dengan harta karun di sini. Hal yang sangat mendesak. Ingin mempercayakanmu. Tentu saja. Hadiahnya juga sangat murah hati. Bisakah kamu datang? Tidak masalah, Ketua MU. Saya akan segera pergi ke sana. Meskipun saya tidak kenal Presiden MU, apa sebenarnya yang kamu bicarakan? Tapi ini ada hubungannya dengan harta karun. Tidak yakin. Saya dapat menghirup banyak energi berharga. Nona Su, cepat kemari. Ya. Duduklah dengan cepat. Presiden MU sangat ingin datang kepada saya. Apakah ada yang salah, Nona Su? Masalahnya seperti ini. Ada geng penyelundup. Dari museum, sejumlah peninggalan budaya penting dicuri, diselundupkan ke kota dengan cara menyelundupkan geng. Pasar antik di Foreigner Street. Mempersiapkan imitasi. Dijual di luar negeri. Di antaranya peninggalan budaya tersebut, ada beberapa benda yang menjadi harta nasional. Jika tidak dicegat tepat waktu, saya khawatir itu akan hilang secara permanen di luar negeri. Itu. Apakah tidak ada cara untuk mendapatkannya kembali? Geng penyelundup ini tidak hanya sangat licik. Dan itu sangat besar. Mereka tidak hanya menghancurkan kita, pencatatan peninggalan budaya, dan ada yang lain, sarang pemalsuan. Menghasilkan banyak palsu, untuk membingungkan masyarakat. Ini adalah... ini dari Biro Perlindungan Peninggalan Budaya, penyelidik Lu Qinglin. Kali ini, dia bertanggung jawab untuk menyelidiki kasus ini. Penyelidik Lu. Kalau begitu datanglah padaku. Anda ingin saya membantu Anda memulihkan peninggalan budaya tersebut? Ya. Orang-orang ini licik. Masyarakat kami tidak tahu bagaimana menghargai barang antik. Tiba di pasar barang antik. Tidak hanya tidak ada masalah yang ditemukan. Dan mudah untuk menakuti rumput dan menakuti ular. Saya dengar. Kamu bisa. Sekilas tentang identifikasi keaslian. Saya ingin mempercayakan Anda untuk membantu kami kali ini. Untuk mengambil kembali peninggalan budaya tersebut. Ya, Nona Su. Komisi ini sangat penting. Tentu saja, gajinya juga cukup besar. Kali ini, hadiahnya 3 juta. 3 juta. Penyelidik Lu. Ketua MU, berkontribusi pada negara, wajib. Semua masalah ini ada pada saya. Setoran itu telah dikreditkan ke akun Anda. Terima kasih, Presiden MU. Itu. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Kami berspekulasi. Artefak ini disembunyikan di toko. Anda perlu membantu kami mencari tahu toko mana yang spesifik. Bantu mereka menangani kumpulan peninggalan budaya ini yang terbaik. Mampu menentukan secara spesifik lokasi peninggalan budaya. Oke. Mari kita lihat yang ini. 2. Menginginkan sesuatu. Lihatlah toko saya. Tapi itu semua adalah benda-benda tua yang nyata. Lihat saja. Coba lihat. Oke. Kami telah mencari Tuan Lu sepanjang pagi. Toko barang antik di jalan ini, semuanya adalah kerajinan tangan. Tidak ada hal yang nyata. Sepertinya ada pegadaian di ujung gang ini. Nona Su, mengapa kita tidak pergi ke sana dan melihatnya? Bagus. Ini dia. Ya. Yo. Bukankah ini Nona Su? Angin apa? Aku di sini untuk meledakkanmu. Ajaklah seorang teman juga. Masih ingin mengetahui bocorannya, Bos Yang? Apakah menurut Anda ini suatu kebetulan? Tuan Lu benar. Akhir-akhir ini saya menjadi lebih tertarik pada barang antik. Kami mendatangi Anda saat kami berjalan. Ya, Bos Yang. Bisnis sedang booming. Bos ini Lu. Dia berbicara jauh lebih baik daripada Nona Su. Tapi aku minta maaf. Kami tidak menyambut Nona Su di sini. Kalian berdua harap segera pergi. Yang Cheng Ye sangat ingin mengusirku. Mungkinkah itu? Apakah kamu takut aku akan melihat sesuatu? Hai Tuan Yang. Apa artinya ini? Ini terbuka untuk bisnis. Anda tidak bisa mengusir tamu Anda. Bukan? Kami datang. Hanya ingin datang dan melihat harta karun Bos Yang. Benar, Bos Yang. Tentang konferensi penilaian harta karun. Aku bahkan tidak mempedulikannya. Jangan dimasukkan ke dalam hati juga jika ini menyebar. Biarlah orang berkata bahwa Bos Yang, Anda memiliki perut kecil dan usus ayam. Usir para tamu yang datang ke pintu. Lalu mulai sekarang di Foreigner Street. Siapa yang berani datang ke rumah Anda? Su Qiao. Kataku. Kamu tidak bisa masuk. Hai Bos Yang. Nona Su ini blak-blakan dan blak-blakan. Hanya temperamen ini. Mohon maafkan saya. Mohon maafkan saya. Harta ini tidak hanya memiliki kualitas yang berharga, dan itu bernilai banyak uang. Jumlahnya mencapai hampir 50 juta. Bagaimana mungkin di toko yang Cheng Ye akan ada barang seperti itu? Masih berdiri seperti ini. Pasti itulah yang dicari Lu Qinglin dan yang lainnya. Penyelundupan peninggalan budaya.
Hai Bos Yang. Aku bilang kenapa kamu tidak mengizinkanku masuk? Ternyata semua hal baik tersembunyi di sini. Saya tahu Anda melewatkan beberapa hal baik. Tapi aku. Ini bukan warung pinggir jalan yang Anda lewatkan. Masih ingin mengambil sesuatu denganku? Jika rusak, Anda tidak mampu membayarnya. Hai Bos Yang. Itu yang kamu katakan. Saya tidak mampu membayar. Namun, Tuan Lu akan membayarnya. Ya. Bos Yang, jangan khawatir. Asalkan barangnya bagus, harga tidak menjadi masalah. Oke. Coba lihat. Apa yang ingin kamu beli? Hai Bos Yang. Patung Buddha emas ini bagus. Berapa harga jualnya? Maaf. Yang ini telah dipesan. Hai Tuan Lu. Anda lihat. Cangkir tangan ini. Bukankah itu cukup bagus? Bersenandung. Yang ini. Itu juga sudah dipesan. Lalu ini. Rui ini tidak akan pernah terjadi. Apakah sudah dipesan juga? Yang ini. Orang lain menjadikannya sebagai pion bagi saya. Oh, hidup. Dalam 2 hari telah ditebus. Bos Yang. Aku tidak sedang membicarakanmu. Anda menaruh tumpukan barang-barang yang tidak dapat Anda beli di sini. Bukankah ini hanya membuang-buang waktu saja? Itu saja. Oh. Ini. Bagaimana dengan ini? Saya akan menjualnya kepada Anda dengan harga murah 1,2 juta. Bos Yang. Ambil kerajinan modern. Menipu saya di sini. Hanya 1,2 juta ini. Tuan Lu. Ayo pergi ke toko lain dan lihat. Jangan membelinya dari dia. Pergi. Berjalan perlahan tanpa melihat siapapun pergi. Gadis kecil ini ingin mengisi kekosongan di sini? Tidak mungkin. Potong. Kenapa kamu belum sampai? Anda di sini. Silakan masuk ke dalam. Bagaimana perasaanku terhadap orang ini? Sangat tidak nyaman. Lihatlah orang ini melalui perspektif. Mengapa pergi ke pegadaian? Tuan Yamaguchi, Anda akhirnya sampai di sini. Apa yang saya inginkan? Apakah kamu siap? Ini telah dipersiapkan untuk Anda sejak lama. Saya akan menginstalnya untuk Anda sekarang. Semuanya diinstal untuk Anda, Tuan Yamaguchi. Sangat bagus. Hal-hal ini malam ini akan bersama dengan kerajinan tangan itu. Pengiriman ke negara kita. Bos Yang. Saldo akan segera dikreditkan ke kartu Anda. Saya akan bekerja sama dengan Anda lain kali. Oke. Anda berjalan perlahan. Ayo, aku akan mengantarmu. Aku akan mengantarmu. Nona Su. Apakah Anda curiga ada yang tidak beres dengan pegadaian ini? Tidak diragukan lagi. Ya oke. Itu tadi ada di rak yang cenye. Ketiga peninggalan budaya tersebut dipamerkan. Patung Buddha perunggu emas dari periode Yongle pada dinasti Ming. Hanya piala tangan tekan biru dan putih Ming Yongle. King Qianlong topas Rui. Saya tidak percaya. Dia bisa memprediksi hal ini. 60 juta harta. Taruh di rak dengan anggun. Ini seharusnya. Ini adalah salah satu peninggalan budaya yang hilang di museum. Tidak heran bos yang ini. Segera usir kami pergi. Ternyata. Pegadaian ini. Ini adalah toko yang membantu geng penyelundup menyelundupkan. Nona Su. Kamu sangat membantu kali ini. Saya akan kembali dan segera melapor. Mintalah seseorang untuk mengawasi toko ini. Terlambat. Orang itu tadi adalah salah satu geng penyelundup. Ketiga peninggalan budaya tersebut sudah ia pindahkan. Dikemas dalam koper. Mereka akan segera dipulangkan ke negaranya. Kalau begitu, ayo kita kejar sekarang. Ya. Yamaguchi-kun. Belum ditemukan? Tidak. Hal-hal itu aman untuk meninggalkannya di toko barang antik itu. Lagi pula, aku sudah mendapatkannya sekarang. Para idiot dari Biro Perlindungan Peninggalan Budaya. Saya mungkin masih mencari sumber palsunya. Tidak mungkin untuk memikirkannya. Kami akan mengirimkannya malam ini. Mengambil harta mereka. Dibawa ke negara kita. Yamaguchi-kun, sekarang kita sudah mendapatkannya. Kalau begitu mari kita simpan harta itu dengan cepat. Kami telah menyiapkan jamuan perayaan untuk Anda sebelumnya. Itu hanya kamu. Dilakukan dengan baik. Tolong.
Ini adalah tempat penyimpanannya. Umumnya hanya kapal yang digunakan untuk mengangkut barang. Itu sebabnya saya datang ke sini. Mungkinkah itu? Apakah mereka akan berdagang di sini? Itu benar. Ayo keluar dari mobil dan ikuti mereka. Bagus. Pencuri yang tidak tahu malu ini. Memang benar seekor anjing tidak bisa mengubah kebiasaan makan kotorannya. Begitu juga dengan bos Yang. Jingran membantu mereka melakukan hal semacam ini. Itu hanya kebencian dan kebencian. Nona Su. Saya telah memberitahu Biro Pelindungan Peninggalan Budaya. Mereka sedang mengatur tenaga kerja dalam perjalanan untuk datang. Itu tidak dekat dengan pusat kota. Tunggu sampai mereka datang. Mereka mungkin peninggalan budaya telah diangkut. Nona Su. Anda menunggu di sini. Saya akan masuk dan melihatnya. Tuan Lu. Aku akan masuk bersamamu. Tidak. Aku tidak bisa membiarkanmu ikut denganku. Mengambil risiko. Tapi ini adalah pabrik pengolahan kerajinan tangan. Investigasi Anda sebelumnya benar. Mereka pasti akan mengambil peninggalan budaya tersebut. Dicampur dengan barang palsu itu. Anda mungkin tidak dapat menemukan peninggalan budaya tersebut jika mencarinya. Dan sangat mudah untuk menakuti ular. Kenapa aku tidak ikut denganmu? Saya punya cara untuk menemukan artefak itu. Setelah menemukan artefak, Tuan Lu, lindungi aku. Kalau begitu kita akan segera berangkat. Baik, Nona Su. Saya akan memastikan keselamatan Anda. Tinggalkan kamu sendiri. Ayo minum dan rayakan. Tunggu sampai Anda kembali ke negara itu. Anda adalah pahlawan yang hebat. Pergi. Pergi ke sana. Tuan Lu dan yang lainnya akan pergi. Nona Su. Bagaimana kamu tahu ada pintu rahasia di sini? Aku tidak bisa memberitahumu. Bisakah saya melihatnya? Tuan Lu. Gudang seperti ini, memiliki pintu darurat adalah hal yang normal. Kita kekurangan waktu. Tugas berat. Lebih baik temukan itu dengan cepat. Peninggalan budaya yang hilang. Begitu banyak kota. Temukan mereka satu persatu. Kapan kita akan menemukannya? Ini tidak sederhana. Saya menggunakan Shenlongnya. Bukankah lebih baik jika kita melewatinya? 150 juta yuan. 150 juta yuan. Bukan hanya ketiganya. Sebenarnya ada 3 item lainnya. Semuanya berharga. Terutama tripod perunggu dari dinasti Shang. Ini adalah harta nasional. Orang Jepang akan melakukannya. Gali semua akar kita. Nona Su. Ini sudah. Hei. Nona Su. Ah. Tuan Lu. Orang-orang Jepang yang jahat ini. Artefak yang dicuri. Lebih dari yang kami duga. Lebih penting. Tuan Lu. Saya tahu di mana artefak ini berada. Anda ikut dengan saya untuk menemukannya sekarang. Kami membawa mereka pulang. Oke. Harap tolak visa jika rusak. Ini bukan hari ini di Pegadaian. 3 harta karun yang kamu lihat? Saya segera menemukannya. Itu benar. Di antaranya, ada satu lagi yang sangat penting bagi kerajaan naga. Tripod perunggu dinasti Shang. Jangan memencetnya di sini. Harap tolak visa jika rusak. Sebenarnya masih ada. Anda dapat yakin. Letakkan pada area C sesuai tandanya. Tuan Lu. Mereka akan segera kembali. Bagus. Jangan dipencet oke. Harap menolak untuk menandatangani jika ada pelanggaran. Jangan pernah memeras. Jangan pernah memeras. Harap tolak visa jika rusak. Jangan pernah memeras. Harap menolak untuk mandi jika rusak. Ketika saya pergi, itu jelas tersegel. Bodoh. Ada pencuri yang mengikutimu. Apakah kamu tidak menyadarinya sama sekali? Pergi dan bunyikan alarm dengan cepat. Ya. Cepat. Mereka ada di sana. Tangkap mereka. Harap tolak visa jika rusak. Produk busa. Apakah kamu baik-baik saja? Sialan. Mengapa hal itu terjadi pada saat ini? Tidak. Aku tidak bisa membiarkan Lu Qinglin mengalihkan perhatianku. Tangkap kedua pencuri tak tahu malu itu secepatnya. Biarkan mereka mengambil bayi kita. Semua kembali. Cepat. Benar-benar tidak tahu malu. Pencuri berteriak. Tangkap pencurinya. Tuan Lu. Anda ambil peninggalan budayanya dulu. Aku akan menahannya. Su Qiao. Anda tidak dapat melakukan hal-hal bodoh. Orang yang dipimpin oleh direktur artikel ini sudah dalam perjalanan ke sini. Tuan Lu, tolong cepat pergi. Mereka tidak bisa melakukan apapun padaku. Kamu pergi dengan cepat. Pergi dengan cepat. Berhenti. Tuan Shenlong. Saya ingat Anda menggunakan kekuatan Anda untuk menyelamatkan saya sebelumnya. Peninggalan budaya yang ditemukan kali ini cukup berharga. Saya pasti akan meminjamnya. Membantu Anda mendapatkan kembali kekuatan Anda. Tolong bantu saya lagi. Bagus. Sesuai keinginanmu. Pedisi, cepat. Terburu-buru. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Saya dari Jepang.
Bukan dari kerajaan naga. Anda tidak dapat menangkap saya. Mengapa Anda menangkap saya? Saya ingin bertemu pemimpin Anda. Saya pemimpin mereka. Kenta Yamaguchi, Anda berada di negeri naga. Mencuri peninggalan budaya dari kerajaan naga. Yang menanti Anda adalah hukum kerajaan naga. Mengambil. Direktur Wen. Setelah konfirmasi oleh Ibu Su, 6 barang antik di dalam kotak ini. Itu adalah peninggalan budaya yang hilang di museum. Baru saja, Nona Su dan aku menemukannya di gudang ini. Nona Su, apa yang baru saja kamu lakukan? Itu terlalu berisiko. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Terima kasih kepada Direktur Wen karena telah tiba tepat waktu. Nona Su, penyelidik Lu. Kalian juga mengalami hari yang berat. Serahkan pada kami di sini. Kami akan menginterogasi orang-orang ini dengan ketat. Blokir gudang ini. Ini tidak baik. Saya berjanji pada Tuan Shenlong. Anda harus menggunakan betapa berharganya harta ini. Bantu dia mendapatkan kembali kekuatannya. Direktur Wen. Baru saja terjadi kekacauan. Bahkan tidak tepat waktu. Lihatlah lebih dekat artefak ini. Mengapa kita tidak mengambilnya kembali? Mari kita periksa baik-baik dulu. Oke. Nona Su ahli dalam bidang ini. Sudahkah Anda memeriksanya? Kami juga diyakinkan. Penyelidik Lu. Terserah Anda dan Nona Su. Ambillah peninggalan budaya ini. Kembalikan kamar dagang barang antik. Bagus. Kalau begitu kita berangkat dulu. Su Qiao. 6 harta karun yang Anda temukan kali ini sangat berharga. Energi harta karun itu murni dan besar. Saya telah memulihkan sebagian besar kekuatan saya. Kataku. Menunggu Anda membantu saya memulihkan lebih banyak kekuatan ilahi. Saya memberi Anda kemampuan baru. Tangan naga. Terakhir kali, saya hanya memiliki cahaya keemasan di tangan kiri saya. Anda dapat memperbaiki harta karun yang rusak 1 kali. Lalu tanganku bersinar dengan cahaya keemasan sekarang. Tidak tahu. Kekuatan macam apa yang dimilikinya? Hahaha. Tangan naga tidak hanya bisa memungkinkan Anda menggunakan kemampuan perbaikan lagi, bisa juga menyalin harta karun, salin artefak. Ya, bukankah begitu? 1 potong untuk Expo Nasional dan 1 lagi untuk saya. Tidak. Bagaimanapun juga, harta nasional adalah harta nasional. Sangat penting. Sebaiknya saya mencari barang antik lain untuk ditiru. Su Qiao. Meskipun Anda menyukai uang, namun hal itu bisa dilakukan dengan cara yang tepat. Tuhan izinkan aku memilihmu. Benar saja. Manfaatkan tangan naga ini dengan baik. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Tuan Shenlong, saya akan melakukannya. Silakan masuk. Ketua MU, Direktur Wen, penyelidik Lu. Silakan duduk. Nona Su. Terima kasih atas kerja keras Anda. Presiden MU. Ini pendapat saya. Catatan yang dibuat oleh peninggalan budaya tersebut. Setelah identifikasi saya yang cermat, ini yang seharusnya. Peninggalan budaya yang ingin Anda pulihkan. Lihat. Catatan Nona Su. Profesional dan detail. Nona Su. Kecepatan dan akurasi identifikasi Anda. Banyak ahli tidak dapat mengikuti. Saya akan mengambil catatan dan artefak ini dari bersama-sama resmi diserahkan ke museum. Kali ini kamu, itu sangat membantu kami. Dengarkan Xiao Lu. Di Pegadaian, itu Nona Su. Kenta Yamaguchi diketahui telah merampas peninggalan budaya. Untuk menemukannya, gudang dermaga menyembunyikan peninggalan budaya. Juga Nona Su. Bawa Xiao Lu bersamamu pergi jauh ke sarang musuh hanya untuk menemukan peninggalan budaya tersebut. Ya. Awalnya, saya masih berpikir untuk mencari seseorang untuk mengikuti saya. Saya tidak mengharapkan ini dari Nona Su. Saya segera menemukannya. Kenta Yamaguchi ini. Jika tidak, peninggalan budaya ini dipindahkan. Kami masih dalam kegelapan. Hei. Hanya saja saya tidak mengenal Nona Su. Bagaimana Anda menemukan hal aneh ini? Anda tidak bisa mengatakan saya memiliki mata röntgen, bukan? Pada saat itu, seseorang tanpa alasan masuk membawa koper. Ketika keluar, jelas sekali tangan yang membawa kotak itu lebih sulit. Peninggalan budaya itu tidaklah ringan. Meski saat itu aku tidak yakin. Tapi, jika mereka mengambil artefak ini ditransfer ke tempat yang tidak kita ketahui, maka kita tidak punya peluang. Peninggalan budaya ini berhasil ditemukan. Jadi, saya hanya mengambil risiko untuk mendaratkan penyelidik. Untungnya usahanya tidak sia-sia. Nona Su memiliki kekuatan pengamatan yang luar biasa. Tak heran jika bisa ditemukan di kalangan barang antik. Tinggalkan gambar dalam gambar. Pembicaraan legendaris. Nona Su pemberani dan banyak akal. Bijaksana. Saya sangat mengagumi Anda. Oh, Nona Su, itu harus melalui pengamatan yang cermat. Saya baru saja menemukan koper ini. Ada tanda-tanda dibuka. Jadi, bagaimana kita bisa menemukan peninggalan budaya tersebut? Ya, itu benar. Itu saja. Penyelidik Lu mengatakan ini. Tampaknya benar. Nona Su. Investigasi ini berjalan sangat lancar. Masih ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan Anda. Setelah berdiskusi, kami akan memberikanmu gelar warga negara Sanhao. Selain itu, Museum Nasional. Hadiah spesial 100.000 yuan untuk Anda. Ini adalah cek. Terima kasih telah mengaturnya. Terima kasih, pemimpin. Melayani negara, pulihkan harta nasional, wajib. Inilah yang harus saya lakukan. Komisi ini didanai oleh Kamar Dagang Barang Antik.
Anda bisa melihatnya. Saya telah membayar sisanya. Itu ada di kartu Anda. 500.000. Wah. Presiden MU, kamu baik sekali. Namun, Nona Su, kami ingin terus mempercayakan Anda. Bantu selidiki kasus ini. Ketiga orang itu, bukankah kamu sudah ditangkap? Itu benar. Ketiga orang ini dan pemilik pegadaian Yang Chengye. Semuanya berada di bawah kendali kita. Yang Chengye meminta keringanan hukuman. Biarkan pemilik rumah lelang. Persediaannya habis. Kami mencurigai rumah lelang ini. Peninggalan budaya akan ditukar dan kemudian menyelundupkan barang aslinya ke luar negeri. Barang palsu dijual asli. Apakah masih bisa seperti ini? Orang-orang ini melakukannya untuk penyelundupan. Anda benar-benar melakukan semua yang Anda bisa. Ya. Ada lelang besok. Kami ingin meminta Anda untuk mengkonfirmasi situasinya. Tentu saja, remunerasi yang diberikan oleh Asosiasi Pedagang Barang Antik. Hal yang sama adalah 1 juta. Bagus. Lalu saya setuju. Karena kami berpartisipasi dalam pelelangan. Saya perlu bersiap. Saya sudah lama berbelanja di sini. Tidak ada yang bagus. Saya awalnya ingin mengambilnya. Pergi ke pelelangan. Tidak ada lagi kebocoran. Saya hanya dapat menemukan ketua MU. Saya meminjam barang antik. Pertama kali menemukan kebocoran. Ini bosnya. Mengambilnya dari warung pinggir jalan. Biarkan aku melihat. Apakah ada hal baik? Bos, lama tidak bertemu. Hei, saya ingat. Anda membeli asbak saya terakhir kali. Wanita itu. Oh tidak. Gadis. Apa yang kamu inginkan kali ini? Anda harus membawa uang kali ini. Saya tidak akan menjualnya jika saya tidak punya cukup uang. Tentu saja saya punya cukup uang. Tapi bos, Anda di sini. Mengapa semuanya masih sama seperti sebelumnya? Hei, Anda beruntung hari ini. Saya baru saja datang dari desa pagi ini. Punya sesuatu yang bagus. Lihat apakah Anda menyukainya. Kerajinan masa kini. Ini adalah cangkir batu akik bertatahkan kepala binatang emas dari dinasti Tang. Meski rusak seperti ini, tapi itu masih bernilai banyak uang. Jika saya menggunakan tangan naga untuk memperbaikinya, itu pasti bernilai banyak uang. Hanya membawanya ke pelelangan. Hai bos. Bagaimana cara menjualnya? Beberapa bagian ini. 50.000 buah. 300.000 paket taman. Bukan bosnya. Apa yang harus saya katakan? Dia juga pelanggan tetap. Mengapa kamu masih meminta begitu banyak? Jika Anda seperti ini, aku akan pergi saja. Hei, jangan pergi, jangan pergi, hei, jangan pergi, jangan pergi. Saya belum selesai berbicara. Lihat lagi, memberi Anda diskon. Bagaimana kalau 10.000 buah? 10.000. Hanya kain ini. Anda ingin saya 10.000? Hei, lebih baik kamu menyimpannya sendiri. 3.000. Gadis. Asbak dari terakhir kali. Saya menjualnya kepada Anda dengan kerugian. Bagaimana denganmu kali ini? Biarkan aku menghasilkan uang. Saya berlari berkeliling untuk menerima barang. Itu juga tidak mudah. Hei. Menurutku cangkir ini cukup bagus. Kenapa masih rusak? Hanya untuk ini kamu masih menginginkanku 3.000. Seperti ini ketika saya membelinya kembali. 1.000. 1.000 baik-baik saja, bukan? Bisakah saya membuat pembukaan? Bagus. Bagus, aku memberimu uang. Aku mengambil barangnya. Menurutku orang ini bodoh. Banyak hal. Ini yang saya ambil. Kembalikan begitu banyak uang. Membeli kain lab. Laba bersih 1.000. Harta karun. Meskipun kamu berasal dari kubur. Tidak ada harta karun. Tidak ada orang lain yang mengenal Anda juga. Tapi aku mengenalmu. Perbaikan. Wah. Benar saja, itu sudah diperbaiki. Sempurna. Saya akan mengajak Anda menjelajah sekarang. Bagian bawah lelang itu. Presiden MU, saya ingin menggunakan cangkir batu akik ini sebagai umpan. UPS, ini adalah cangkir batu akik bertatahkan kepala binatang emas dari dinasti Tang. Dalam kondisi lengkap seperti itu, warnanya sangat cantik. Ukirannya sangat indah. Ini hanyalah harta nasional. Nona Su, di mana kamu mendapatkan ini? Ini adalah sisa yang saya kumpulkan secara tidak sengaja. Saya memiliki beberapa keterampilan perbaikan. Saya ingin meminta kamar dagang untuk menggunakan cangkir batu akik ini. Kirimkan ke rumah lelang itu untuk dilelang. Apakah kamu mau? Gunakan yang asli ini. Dorong mereka untuk mengambil tindakan. Itu benar. Karena mereka terbiasa menjual barang palsu. Sarana penyelundupan barang asli. Lalu, menghadapi hal yang berharga ini dan kemunculan senjata berat secara tiba-tiba, mereka pasti tidak bisa menahannya. Saat itu, kita hanya perlu mengendalikannya secara diam-diam. Tunggu sampai mereka beralih. Barang curian. Strateginya adalah strategi yang bagus. Tapi cawan ini terlalu berharga. Kalau terjadi kesalahan, hanya karena itu terlalu berharga. Jadi, hanya dengan begitu ikan besar ini dapat cukup menggigit kailnya. Saya percaya, kamar dagang dan direktur Wen dan lainnya, tata letaknya sempurna. Ini juga cara tercepat untuk mengetahui dalang di balik layar. Bagus.
Lakukan saja apa yang Anda katakan. Kamar dagang. Kirimkan untuk dilelang atas nama kolektor senior. Dan tekankan ini diperoleh secara tidak sengaja. Sumber bersih. Tapi saya tidak ingin mengungkapkan lebih lanjut. Menciptakan suasana misterius dan bersemangat untuk mengambil tindakan. Buat mereka semakin tergoda. Ya, juga. Saat barang ini dikirim untuk dilelang di permukaan kita, sengaja lengah. Berpura-pura kepada mereka. Sistem keamanan tidak peduli. Hanya dengan cara ini kita dapat menciptakan peluang bagi mereka. Bermainlah dengan susah payah. Nona Su. Anda tidak hanya memiliki penglihatan yang bagus dan bijaksana. Lakukan saja apa yang Anda katakan. Saya akan segera memberitahu Anda. Direktur Wen dan penyelidik Lu. Atur tindakan untuk besok. Kalau begitu mari kita lihat lelang besok. Siapa yang bisa tertawa terakhir? Nona Su. Tuan Zhao. Sebenarnya aku bertemu denganmu di sini. Hahaha. Saya mendengar tentang lelang Lin ini. Malam ini, ada senjata berat. Ini disebut cangkir batu akik dinasti Tang yang bertatahkan kepala binatang emas. Saya telah membawa cukup dana hari ini, hanya untuk mendapatkannya. Tapi, Nona Su, kenapa kamu di sini? Tuan Zhao adalah seorang yang manis. Lebih baik jangan memberitahunya dulu. Kami di sini untuk menyelidiki rumah lelang ini. Jangan sampai dia kehilangan kesabaran. Saya adalah teman saya. Lu Qinglin datang untuk melihat barang antik. Dia tertarik pada barang antik, ingin membelinya di sini. Kembali sebagai favorit. Ya, kami di sini untuk membeli barang antik. Hahaha. Tuan Lu. Mata Nona Su selalu tajam. Apakah Anda mendapat bantuan Nona Su? Saya pasti bisa mengambil foto hari ini. Barang yang menyenangkan. Hahaha. Terima kasih para tamu yang terhormat. Kunjungi rumah lelang Bouder. Mulai sekarang. Lot pertama. Periode Qianlong Dinasti Qing. Pot giok biru dan putih dengan pola teratai dan vas musim semi. Hal pertama yang saya lihat adalah palsu. Tiruan tinggi ini memang terlihat seperti itu. Begitu banyak orang yang tidak dapat melihatnya. Betapapun miripnya, itu tidak nyata. Botol ini tingginya sekitar 30 cm. Warna glasir. Warna rambut biru putih kalem. Pola teratai. Gambarlah dengan halus. Uang dasar dihasilkan pada tahun Qianlong pada dinasti Qing. Terlihat jelas. Harga mulai 800.000 yuan. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 50.000 yuan. Silakan menawar. 850.000, 900.000, 1 juta. Bagaimana kalau mencoba membujuk Tuan Zhao? 1,2 juta. Tuan Zhao, Anda tidak ingin melelang cangkir batu akik dinasti Tang yang bertatahkan kepala binatang emas? Itu adalah harta yang berharga. Jika Anda menghabiskan uang Anda sekarang, jika saatnya tiba, seseorang akan merampok Anda. Apa yang harus dilakukan jika Anda tidak bisa menang? Nona Su benar. Ini hampir menunda bisnisnya. 1,4 juta. Apakah ada harga yang lebih tinggi? 1,4 juta sekali. 1,4 juta 2 kali. Kesepakatan. Nona Su, apakah Anda menemukan petunjuk? Itu benar. Yang ini juga palsu. Berikutnya adalah lot kedua. Plat pelek lipat kiln seladon resmi dinasti Song. Piringan ini berdiameter 21 cm. Warna glasir biru. Bersinar seperti batu giok yang terbuka secara alami seperti retakan es. Sol biasa. Ciri-ciri mulut ungu dan kaki besi terlihat jelas. Ini adalah perkakas khas dari tempat pembakaran resmi dinasti Song. Harga mulai 2 juta yuan. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 200.000 yuan. 2,2 juta. 2,5 juta. Nona Su. Lihat betapa indahnya glasir hijau ini. Denganmu pada awalnya, sama persis dengan yang dijual ke saya. Seolah-olah langit cerah setelah hujan dan keperawanan rusak. Hahaha. Celadon dinasti Song ini. Saya harus menurunkannya. 2,8 juta. Temperamen Tuan Zhao, tampaknya persuasi saja tidak cukup. Tunggu. Menurutku ini, plat pelek lipat kiln seladon resmi dinasti Song. Itu tiruan. Nona Su. Apa kamu? Wanita ini. Kami berada di rumah lelang Bo. Semua barang telah diautentikasi secara ketat. Senjata yang sangat penting. Hal ini diperiksa bersama oleh banyak ahli. Sama sekali tidak masalah. Benarkah? Anda mengatakan ini benar. Mengapa saya terlihat seperti palsu? Siapa gadis ini? Sangat gila. Berani menimbulkan masalah di pelelangan Lin. Dia sepertinya adalah Su Qiao. Orang yang memenangkan hadiah pertama dalam kompetisi penilaian. Dia bilang ada masalah. Apakah memang ada masalah? Apa yang harus dikatakan? Barang-barang di rumah lelang. Semua berlalu. Pakar penilai Lin Wangshan menilai. Apa masalahnya? Wanita ini, keraguan yang tidak berdasar terhadap keaslian barang lelang, mengganggu ketertiban lelang, bertanggung jawab. Tentu saja saya punya alasan untuk bertanya. Mulut ungu tempat pembakaran Song Guan asli. Ini adalah perpaduan alami dari glasir janin. Transisi coklat muda. Dan yang ini, warna yang rapi, seperti dilukis. Dan kaki besi ini.
Itu harus terbuat dari tanah janin. Besi yang dibakar berwarna coklat tua. Nuansa berbeda. Tapi warnanya gelap dan rata. Jelas. Ini adalah fitur yang sengaja dibuat kuno. Hal ini tidak konsisten sama sekali. Karakteristik tempat pemakaran resmi pada dinasti Song. Ini jelas-jelas palsu. Ah. Anda datang ke Baode, bawa barang palsu ke pelelangan. Apakah Anda akan memberikannya kepada kami? Penjelasan yang masuk akal. Itu masuk akal. Apakah ada yang salah dengan kelompok ini? Rumah lelang yang besar. Apakah Anda benar-benar memotret dengan tiruan? Jika ini menyebar, saya tidak tahu seberapa besar skandalnya. Siapa yang mempertanyakan barang lelang? Ini aku. Saya punya pertanyaan tentang replika ini. Tuan Lin, Anda adalah senior di dunia penilaian barang antik dan harta karun. Tidak bisakah kamu melihat pelak pelek lipat Sladon Kiln resmi dinasti Song ini? Apakah itu tiruan? Aku mengenalmu. Su Qiao, yang menjadi terkenal akhir-akhir ini. Pemuda ini. Hanya sedikit pengetahuan. Pelak pelek lipat Sladon Kiln resmi dinasti Song ini. Saya sudah mengidentifikasinya. Tidak masalah. Tuan Lin, muda. Saya mengagumi kualifikasi dan pengetahuan Anda. Tapi Anda mengatakan tiruan ini. Itu asli. Takutnya asuransi Anda tidak terjamin saat libur nanti. Hahaha. Saya pikir kamu sangat luar biasa. Tanpa diduga, dia hanya tahu sedikit tentang hal itu. Berani saja melakukannya di depanku. Badut pintar. Masalah yang Anda sebutkan. Hanya dari lingkungan. Sudut cahaya. Itu hanya persepsi yang berbeda. Saya Lin Wangshan. Gunakan reputasiku. Dan jaminan karir. Ini adalah hal yang nyata. Tuan Lin, bukankah begitu? Apakah alasan Anda terlalu dibuat-buat? Su Qiao. Di sini. Ini bukan tempat bagimu untuk membuat masalah dan menjadi terkenal. Saya melakukannya demi Presiden MU. Tidak peduli denganmu. Jika Anda terus main-main. Itu. Jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Mengapa Su Qiao ini begitu nakal? Tuan Lin telah menjaminnya. Apakah ada hal lain yang mencurigakan? Gadis kecil, jangan menganggap diri Anda terlalu serius. Coba saya lihat. Dia baru saja menjadi terkenal karena keberuntungan. Ingin menimbulkan masalah di sini. Buatlah nama untuk dirimu sendiri lagi. Di mana satpamnya? Segera singkirkan pembuat onar. Jangan tunda kami mengambil foto bayi tersebut. Nona Su, silakan segera duduk. Kalau tidak, kita hanya bisa. Silakan tinggalkan situs lelang. Nona Su. Prestise Tuan Lin terlalu tinggi. Anda tidak bisa mengalahkannya. Lebih baik duduk dulu. Tiruan ini sangat nyata. Dan ada Lin Wangshan. Pakar penilaian ini adalah pendukung saya. Jika tidak ada bukti konklusif yang dapat dihasilkan, tidak ada yang akan percaya padaku. Nona Su. Ada apa denganmu hari ini? Biarkan saya melihat yang itu. Pelak pelek lipat Kiln Sladon resmi dinasti Song. Tidak ada yang serius. Tuan Zhao. Jika Anda mendengarkan saran saya, jangan menaikkan harga lagi. Bukan hanya itu saja yang merupakan replika. Semua hadir hari ini. Semuanya tiruan. Apa? Tidak. Lebih dari satu. Sejak Nona Su berkata demikian, tentu saja aku percaya padamu. Saya tidak akan menawar lagi. Ayo lanjutkan pelelangannya sekarang. Harga pria ini tadi. Itu 2,8 juta yuan. Apakah ada harga yang lebih tinggi? 3,2 juta. 3,6 juta. Apakah ada harga yang lebih tinggi? 3,6 juta sekali. 3,6 juta dua kali. Kesepakatan. Berikutnya adalah akhir dari lelang ini. Kolekornya juga tak terhitung jumlahnya. Harta karun yang didambakan. Cangkir batu akik dinasti Tang bertatahkan kepala binatang emas. Benar saja, digantikan oleh replika. Ini benar-benar tidak mengherankan. Tapi tiruan ini tidak terlalu bagus. Hal ini sangat indah. Warna meminjam cahaya. Kualitas mengandung alam semesta. Ini benar-benar perwujudan sempurna dari suasana dinasti Tang. Tidak peduli berapa banyak uangnya, saya harus memenangkannya. Cangkir batu akik dinasti Tang ini bertatahkan kepala binatang emas. Cangkir untuk matahari dan bulan. Jalur sutra. Cangkir batu akik dinasti Tang ini bertatahkan kepala binatang emas. Bukan hanya simbol kekuasaan dan kemewahan. Ini juga merupakan jalur sutra dinasti Tang. Kristalisasi dari perpaduan peradaban. Harga mulai 20 juta yuan. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 1 juta yuan. 25 juta. 50 juta. $55 juta yuan. Apakah ada harga yang lebih tinggi? 55 juta sekali. 60 juta. 60 juta yuan sekali. 60 juta yuan dua kali. Apakah ada harga yang lebih tinggi? 60 juta yuan tiga kali. Kesepakatan. Adalah milikku. Cangkir batu akik dinasti Tang ini bertatahkan kepala binatang emas. Itu milikku. 60 juta. 60 juta untuk membeli yang palsu. Apakah itu layak? Nona Su, apakah Anda mencoba menimbulkan masalah? Nona Su, kami tidak bisa membiarkanmu menjadi gila di sini. Keamanan. Jangan khawatir. Tuan Lin, kamu sangat ingin mengusirku. Apakah kamu takut aku akan mengekspos? Apakah itu tipuanmu? Apa maksudmu? Tuan Lin,
Aku baru saja berkata, pelet-pelet lipat seladon tempat pemakaran resmi dinasti Song. Itu tiruan. Anda bilang itu karena lingkungan dan alasan pencahayaan, dan gunakan reputasi Anda sendiri sebagai jaminan. Lalu ini, cangkir batu akik dinasti Tang bertatahkan kepala binatang emas. Beraninya Anda mempertaruhkan reputasi Anda sebagai jaminan? Su Qiao, apa yang kamu mainkan? Setiap item di sini, orang tua, semua dijamin asli. Jika ya, terus ragu keaslian lot ini, lalu, tolong berikan bukti. Jika tidak, Anda sebaiknya berhenti nongkrong di lingkaran antik. Bukti empiris, Tuan Lin. Cangkir batu akik dinasti Tang ini bertatahkan kepala binatang emas. Itu koleksiku. Menurut Anda, apakah saya tidak akan mengenali barang-barang saya sendiri? Ini adalah koleksimu. Jika tidak, beraninya aku mengangkatnya. Di mana kios Anda, Tuan Lin? Su Qiao. Bahkan jika cangkir batu akik dinasti Tang ini bertatahkan kepala binatang emas, itu koleksimu. Anda juga tidak bisa main-main di sini. Bukankah kamu hanya ingin uang? Saya akan memberi Anda 3 poin lagi. Ingin mengirimi saya uang. Sedang bermimpi. Imitasi ini. Bentuk kaku. Kepala hewan diukir dengan cermat. Hilang dalam semangat. Dan tatahan emas ini, warna yang cantik. Persimpangan antara emas dan batu giok kaku. Batu giok itu sendiri memiliki cahaya yang berkilauan. Tidak ada konotasi batu giok berumur ribuan tahun. Tuan Lin, saya ingin bertanya. Barang asli yang kami kirim datang kepadamu. Bagaimana itu bisa menjadi palsu? Kamu. Anda berbicara omong kosong. Cangkir batu akik dinasti Tang ini bertatahkan kepala binatang emas. Giok transparan. Pengerjaan tatahan emas itu rumit dan indah. Kepala binatang itu kuat dan ekspresif. Inilah suasana dinasti Tang yang makmur. Terutama yang berwarna giok ini. Warna alami dan patina. Alami. Hal ini tidak akan pernah bisa ditiru oleh generasi mendatang. Su Qiao, Anda menyebut rusa sebagai kuda di sini. Apa tujuannya? Saya tahu Anda akan mengatakan itu. Cangkir batu akik ini bertatahkan kepala binatang emas. Saya kebetulan punya 2. Tepat pada waktunya bagi semua orang untuk menghargainya. Biarkan semua orang melihat yang mana yang benar, yang mana yang palsu. Wah, apa latar belakang Nona Su? Ada 2 di antaranya. Cangkir batu akik dinasti Tang bertatahkan kepala binatang emas. Apakah ini yang seharusnya mengejutkan? Cahaya berharga giok ini tertahan. Seperti krim atau lemak. Bagian bertatahkan emas berpadu sempurna dengan badan batu giok. Emas dan batu giok saling melengkapi. Kecemerlangannya dalam dan tenang. Kepala binatang itu megah dan penuh. Dan garis ini juga megah. Tang Yun akan datang. Yang ada di meja ini. Warna batu giok pucat dan kusam. Pekerjaan garisnya sangat kasar. Hanya bentuknya. Tapi tanpa pesonanya. Awalnya saya tidak menyadarinya. Pada saat ini, ada 2 hal yang berada pada lokasi yang sama. Ini adalah panggilan penghakiman. Pesona otentik dan hidup. Peniruan ini hanyalah palsu. Kesenjangan ini, perbedaannya lebih dari sekedar awan dan lumpur. Untungnya, saya sudah siap. Disalin dengan tangan Shenlong. Sekarang izinkan saya melihat bagaimana Anda bisa berdalih. Masalah ini sangat jelas terlihat. Tuan Lin bersikeras bahwa itu benar. Itu hampir merugikan kami. Saya salah menyalahkan Nona Su. Tuan Lin, bukan hanya saya. Semua hadir. Semuanya tiruan. Bisakah Anda memberi kami jawaban? Barang asli yang kami kirim. Mengapa semuanya menjadi tiruan? Sepertinya Nona Su memberitahuku setiap kata itu bagus. Rumah lelang ini tampaknya tidak ada satupun yang asli. Tapi ini asli. Kemana perginya mereka semua? Su Qiao. Ini semua adalah kesalahpahaman. Nona Su, selama Anda tidak memikirkan hal ini lagi, bantu aku menyembunyikan ini. Saya bersedia memberi Anda 30 juta. 30 juta. Tuan Lin sangat murah hati. Saya pikir pada awalnya, Anda tidak dapat membedakan antara benar dan salah. Sepertinya sekarang, Anda sudah tahu betul. Itu semua palsu. Nona Su, apakah Anda bertekad untuk melakukannya? Hancurkan papan nama rumah lelang Lin Baode. Keamanan. Turunkan Nona Su dan duduk sebentar. Nona Su, tolong. Industri penilaian harta karun mengandalkan penglihatan. Berdasarkan hati nurani industri, lelang Lin Baode Anda. Tukarkan yang palsu dengan yang asli. Apakah kamu akan menyerangku sekarang? Antara aku dan Nona Su, hanya beberapa kesalahpahaman. Saya ingin mentraktir Nona Su minum teh. Tuan Lin, Anda adalah seorang veteran dalam bisnis penilaian harta karun. Apa yang dikatakan Su masuk akal dan beralasan. Anda tidak bisa memberikannya penjelasan yang masuk akal. Saya masih ingin mengundang Nona Su minum teh. Saya melihatnya ketika ada banyak orang. Izinkan saya memberi Anda penjelasan. Aku khawatir setelah Nona Su pergi,
Tapi aku tidak bisa kembali, Tuan Lin. Ada banyak pertengkaran di antara tim penilai harta karun. Saya belum pernah melihat orang mencoba menekan siapapun, kecuali semua yang dikatakan Nona Su benar. Lelang Anda semuanya palsu. Lot nomor 2 dikirimkan oleh saya. Tapi saat Nona Su baru saja berkata, saya punya keraguan, tapi memikirkannya. Demi Tuan Lin, papan nama yang hidup, saya tidak terlalu memikirkannya. Tuan Lin, kami mengirimkannya ke lelang. Kemana perginya barang aslinya? Su Qiao, Anda melompat keluar untuk melakukan bisnis penilaian harta karun. Pelapor. Tidak takut. Tidak bisakah kamu keluar dari pintu ini hari ini? Tubuh saya tegak dan saya tidak takut bayangan terdistorsi. Tapi rumah lelangmu sebenarnya tidak perlu terus mengemudi. Lin Wangshan. Anda menggunakan Panji menghargai harta karun dari Gunung Tai, menyebut kepalsuan sebagai kebenaran. Ini hanyalah aib bagi dunia penilai harta karun. Presiden MU, tolong dengarkan penjelasan saya. Lin Wangshan, apa yang baru saja terjadi? Kami sudah tahu. Anda berada di rumah lelang bot, mengakui barang palsu sebagai barang asli, kemudian menyelundupkannya ke luar negeri untuk mendapatkan keuntungan besar. Sekarang saksi dan bukti fisik semuanya ada. Silakan kembali bersama kami untuk menyelidikinya. Ketua MU. Ketua MU. 8. Ya Tuhan. Ganti yang palsu ini dengan yang asli. Mungkinkah itu yang ada di barang lelang? Semua palsu. Untungnya, Nona Su terbongkar. Kalau tidak, 60 juta saya membeli yang palsu. Kerugian yang sangat besar. Rumah lelang ini memiliki hati yang gelap. Terima kasih kepada Nona Su hari ini. Kami salah menyalahkannya. Maka produk asli kami telah dirusak. Apakah saya masih bisa mendapatkannya kembali? Jangan khawatir, semuanya, dana dan keaslian. Setelah penyelidikan yang jelas, akan mengembalikannya kepada semua orang. Semuanya, kembali dan tunggu kabar. Direktur Wen. Semua item di situs. Setelah identifikasi awal oleh Ibu Su, semuanya adalah produk. Kami masih harus menemukan yang asli secepatnya untuk mencegah mereka berpindah. Kami sudah mempertimbangkan hal ini. Ini yang kami dapatkan dari gudang mereka. Barang antik asli ditemukan. Dipadu dengan kerajinan tangan kekinian. Nona Su, identifikasi peninggalan budaya tersebut. Aku khawatir aku harus merepotkanmu. Tidak masalah, aku akan menutupinya. Itu tertulis di manifest Nona Su. 3 potong cabang pastel merah muda dengan pola berkah dan umur panjang. Tingkat penipuan ini. Itu sangat pintar. Bahkan aku tidak bisa membedakannya untuk sesaat. Mana yang benar dan mana yang salah. Nona Su, Anda lihat. Yang mana yang asli-asli? Perusahaan penilai ini menelan banyak harta. Sekarang semuanya akan terjadi. Diuji oleh tanganku. Harta karun itu. Guru Shenlong dan saya tertawa dan menerimanya. Jika Anda membacanya dengan benar, seharusnya itu saja. Nona Su, terakhir kali saya sibuk menangani hal-hal sepele. Tidak berhasil tepat waktu. Tolong beritahu saya bagaimana membedakan keaslian. Kali ini, Anda perlu mengajari saya dengan baik. Presiden MU, Anda terlalu melebih-lebihkan. Saya hanya mengamati lebih cermat. Jika saya membaca dengan benar, yang ini. Anda lihat, enamel dari karya asli ini sehalus minyak. Putih dan agak hijau. Ini adalah nasi putih ketan yang unik pada zaman Yongzheng. Jika itu tiruan, di bawah cahaya datar, saya tidak bisa melihat kekurangan apapun. Namun jika Anda menyipitkan mata, Anda akan menemukan bahwa glasir putih terlalu putih. Tidak ada ketangkasan. Sekarang energi harta karun telah diserap jauh lebih cepat dari sebelumnya. Sepertinya Tuan Shenlong telah pulih. Lebih banyak alasan untuk kekuatan ilahi. Oh, itu benar. Nona Su, Anda juga seorang pengamat sangat teliti. Pasang lampu ini. Itu semua sudah termasuk. Saya akan mengambil buku catatan dan menuliskannya. Hal terakhir ini. Ini adalah ornamen batu giok Hetian dari pertengahan dinasti Ming. Identifikasi batu giok dan sejenisnya. Selain reguler, tergantung pada bahan benih giok putih Hetian. Kita juga harus memberikan perhatian khusus pada proses ini. Pengrajin di dinasti Ming bisa menggunakan gong dan busur tradisional. Penggilingan tangan alat berat.
Jadi garis-garis yang keluar bertekstur luar biasa. Teknologi tinggi dan presisi saat ini terlalu tinggi. Oleh karena itu garis dibuat. Sebaliknya, ia kehilangan kualitas ini. Su Qiao, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Saya bisa merasakan kekuatan saya. 70% telah dipulihkan. Sekarang tangan Shenlong dapat menggunakan setidaknya 3 salinan, 3 perbaikan. Tapi Anda harus memperhatikan, sesuatu yang disalin tidak dapat disalin lagi. Terima kasih Tuan Shenlong. Ini memperbaiki kemampuan untuk menyalin. Ini sangat berguna. Yang saya pulihkan, cangkir batu akik dinasti Tang bertatahkan kepala binatang emas. Setidaknya 60 juta. Sayangnya itu berasal dari kubur. Saya tidak bisa membiarkan Anda menyerap energi harta karun. Saya pasti akan memanfaatkannya dengan baik lain kali. Beberapa peluang ini, biarkan tangan naga memainkan perannya secara maksimal. Oh, dengarkan apa yang Nona Su katakan. Ini lebih baik daripada 10 tahun membaca. Saya telah berkecimpung dalam bisnis barang antik selama beberapa dekade. Saya telah melihat banyak orang dengan penglihatan luar biasa. Tapi orang sepertimu, Nona Su, Anda bisa mengatakan yang sebenarnya dengan mata Anda dan dapat memahami detail halusnya, berbicara dengan sangat jelas dan jelas. Sangat jarang. Nona Su, bisakah Anda disebut penilai pertama? Presiden MU, tolong jangan katakan itu. Saya biasanya mengamati dengan lebih cermat, ditambah sedikit keberuntungan. Penilaian barang antik bersifat luas dan mendalam. Saya masih harus banyak belajar. Nona Su, kamu terlalu rendah hati. Orang-orang seperti Anda sedang mencoba peruntungan, maka tidak ada yang bisa mengidentifikasinya. Nona Su tidak tahu. Apa rencana Anda untuk masa depan? Saya ingin mempekerjakan Anda dengan banyak uang. Jadilah anggota asosiasi pedagang barang antik kami. Kepala penilai. Kepada kepala penilai. Ketentuan yang bisa kami tawarkan adalah gaji tahunan 10 juta. Dan barang antik yang telah Anda nilai. Akan ada komisi 10 poin. Gaji tahunan 10 juta. Ya Tuhan. Jika ditempatkan sebelumnya, saya tidak akan pernah mendapatkan penghasilan sebanyak itu dalam hidup saya. Tuan Shenlong sangat kuat. Saya harus menemukan harta untuk membalasnya. Nona Su, kamu terlalu kecil. Masih merasa terlalu lelah karena pekerjaan. Apakah kamu bisakah menjadi serikat pedagang barang antik kita? Penilai khusus. Ah ya. Harga tetap tidak berubah. Selain itu ada biaya penilaian Anda akan dibebankan secara terpisah. Hanya perlu mengidentifikasi beberapa barang antik yang berharga. Presiden MU, bagaimana perasaanku? Sepertinya kamu takut aku akan lari. Hei, Nona Su. Setelah kejadian ini, Anda pasti akan menjadi terkenal. Aku sangat takut aku tidak bisa berkencan denganmu di masa depan. Ya. Dalam hal ini, maka saya akan bersikap tidak sopan. Bagus. Nona Su. 10 juta ini dan biaya komisi kali ini, aku sudah memberimu kartu. Kalau begitu terima kasih, Presiden MU. Kami akan lebih banyak bekerja sama di masa depan. Tuan Zhao. Nona Su ada di sini. Mengapa kamu terlihat sangat tidak bahagia? Saat saya melewati pedagang kaki 5 hari ini, saya ingin membeli sesuatu. Alhasil, para bos vendor tersebut, semua orang mengenal saya. Saya bertanya tentang harganya. Mereka menawarkan harga setinggi langit. Anda bahkan tidak memberi saya kesempatan untuk menawar. Nona Su, ada baiknya Anda tidak melupakan niat awal Anda. Kamu tidak tahu. Pada lelang Limba Ode 2 hari lalu, mengganti kasus palsu dengan kasus nyata. Semua dalam pencarian panas. Tahukah kamu, sekarang semua orang tahu namamu. Semua seperti Guntur. Siapa yang tidak tahu apa yang kamu suka? Itu pasti sesuatu yang bagus. Benar, Nona Su. Penjual ini. Berapa kemungkinan akan ada sesuatu yang bagus di kios tersebut? Itu sendiri kecil. Mengambil sesuatu seperti ini, bukankah itu biasa? Mengambil sesuatu, sulit untuk menemukannya. Oh ya, Tuan Zhao, kali terakhirmu, dia mengirimiku pesan berkali-kali dan berkata, masih memikirkan pasangan itu. Cangkir batu akik dinasti Tang bertatahkan kepala binatang emas. Ingin membelinya dengan harga tinggi. Sekarang, Direktur Wen dan penyelidikan mereka bekerja. Sudah selesai. Sudah taruh 2 hal ini. Kembali. Aku mengeluarkan semuanya hari ini. Tentukan harga. Lumayan, Nona Su. 80 juta. Apa pendapat Anda tentang harga ini? 80 juta keping. Lalu bukankah kedua hal ini? 160 juta. Benar. Bagaimana menurut Anda, Nona Su? Kesepakatan. Lalu selamat untuk Tuan Zhao. 2 potong ini. Cangkir batu akik dinasti Tang bertatahkan kepala binatang emas. Itu milikmu. Oh, bagus sekali. 160 juta. Tuhan,
cangkir pecah itu. Saya membayar 1.000 yuan untuk itu. Bahkan pemilik warung pinggir jalan menyebutku bodoh. Tangan naga ini, perbaiki satu dan salin yang lain. Itu adalah angka astronomi dalam sekejap mata. Tangan naga ini sederhana saja. Sentuhan Midas. Tidak ada yang lebih baik dari mengubah batu menjadi emas. Nona Su, saya tidak tahu apakah Anda punya waktu. Datanglah ke kamar dagang. Saya punya tamu penting, membawa barang antik. Mohon hargai itu. Oke, aku baik-baik saja sekarang. Anda bisa segera pergi ke sana. Oke. Presiden MU. Nona Su. Yang ini, yang sering kami ajak bekerja sama. Mitra. Putra Tuan Wang, Wang Ximing. Kali ini, itu karena dia ingin Anda mengidentifikasi harta karun itu. Ximing, ini Su Qiao. Nona Su, nama yang sudah lama dikagumi. Aku ingin tahu apakah kamu bilang sekuat yang dikabarkan. Sekilas bisa membedakan yang benar dari yang salah. Ximing. Bahkan saya mengagumi kemampuan Nona Su. Jangan khawatir. Nona Su, ini Ming, orangnya tidak jahat. Kepribadian saya sedikit tidak sabar. Tidak keberatan. Mengerti. Saudari Su Ximing menyukai barang antik. Tapi tidak mengerti ini. 10 kali saya membeli yang palsu 10 kali. Karena ini, saya sering dimarahi oleh Tuan Wang. Kali ini, dia banyak memikirkan. Punya hal-hal ini? Selamat ulang tahun untuk Tuan Wang. Nanti, jika ada sesuatu yang salah, bersikaplah lebih bijaksana. Mengerti? Ini milikku, Gio keberuntungan dan umur panjang pada zaman Kangxi. Tapi saya menghabiskan 2,5 juta untuk membelinya. Disiapkan sebagai hadiah ulang tahun untuk ayahku. MU Shufei memintaku untuk datang terakhir. Memberi Anda penglihatan. Katakan saja ini. Apakah itu layak? Tuan muda Wang ini, benar sekali seperti yang dikatakan Presiden MU. 10 dari 10 Anda akan membeli yang palsu. Hal ini, bahkan sebagian kecil dari 2,5 juta tidak masuk hitungan. Giok ini adalah Rui sebagai hadiah ulang tahun. Terlepas dari niat dan maksudnya, semuanya luar biasa. Biarkan saya memberitahu Anda poin-poin penting. Giok Istana Dinasti Qing. Kebanyakan dari mereka akan dipilih dari batu Giok Hetian. Karakteristik batu Giok Hetian rasanya hangat dan berminyak. Apakah kamu merasa Giok Hetian ini ada di tanganmu? Tentakel dendeng. Bahkan sedikit dingin. Maksudmu, Giok Rui ini palsu. Saya ditipu lagi. Saya masih memikirkan bagaimana cara membujuknya. Dia sendiri bereaksi dengan cepat. Itu benar. Ini adalah kerajinan modern. Tapi barang antik baik-baik saja. Meninju mata adalah hal biasa. Jangan khawatir tentang hal itu, Tuan Wang. Saya mengetahuinya. Saya selalu beruntung. Penglihatanku sangat buruk. Bos di dunia antik. Anggap saja aku biasa saja. Bagaimana saya bisa membeli sesuatu yang bagus? Nona Su, untunglah Anda mengatakan yang sebenarnya. Sebaliknya, aku memberikan keinginan ini kepada ayahku. Saya tidak tahu harus membuang rasa malu ini kemana. Hanya tidak ada hadiah ulang tahun. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana saya harus pergi menemui orang tuanya. Tuan muda Wang ini tidak memiliki penglihatan yang baik, tapi keberuntungan sangat bagus. Kotak cendana ini bukan hanya sekedar benda tua, ada juga sesuatu di dalamnya. Dolar perak yang berharga. Tuan Wang, Anda memiliki penglihatan yang buruk, tapi keberuntunganmu, tapi 10 besar. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengarnya. Tidak ada kiasan tentang membeli peti mati dan mengembalikan mutiara. Meski angan-angan giok itu palsu, tapi kotak kayu cendana ini asli. Nona Su, tolong berhenti menggodaku. Berapa harga kotak kayu cendana ini? Kotak cendana ini setidaknya bernilai 200.000. Tapi apa yang ada di dalam kotak kayu cendana ini lebih dari 200.000. Kotak kayu cendana ini, aku sudah menghapusnya luar dan dalam. Saya tidak melihat mezanin apapun. Ximing, Nona Su memiliki penglihatan yang luar biasa dan kekuatan observasinya sungguh menakjubkan. Dia bilang ada mezanine di dalamnya. Harus ada mezanin. Hanya tidak tahu di dalam apa yang tersembunyi. Itu saja. Di depan adalah tahun ketiga Suantong. Ada seekor naga di belakang. Nona Su, bolehkah saya melihatnya? Kepala naga itu perkasa dan agung. Tubuh naga itu menggantung dan menembus seluruh kain perak. Ini. Naga berjanggut. Itu benar. Naga berjanggut. Bukankah ini hanya kain perak? Presiden MU, kenapa kamu begitu bersemangat? Ximing, kamu benar-benar bodoh. Kamu beruntung. Ini adalah kain percobaan yang diproduksi pada tahun ketiga pemerintahan Suantong. Karena jatuhnya dinasti Qing.
Koin ini tidak beredar sama sekali di pasaran. Jumlah casting maksimal tidak lebih dari 10 buah. Jadi itu menjadi museum harta karun tingkat koleksi. Itu, maka dolar perak ini pasti sangat berharga bukan? Nilainya setidaknya 8 juta. Ini sangat berharga. Saya selalu kehilangan uang. Ini pertama kalinya saya melihat barang berharga seperti itu. Saya harus mengambil koin perak ini. Berikan pada ayahku. Lalu ayahmu tidak terlalu senang? Mengapa kamu tidak cepat-cepat berterima kasih pada Nona Su? Kalau bukan karena Nona Su, Anda tidak dapat menemukan dolar perak ini sama sekali. Cepat, 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 cepat. Terima kasih Nona Su. Anda benar-benar bodhisattva hidup yang datang untuk menyelamatkan saya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Sejujurnya, saya suka uang. Nona Su cukup puas. Saya suka hadiah terima kasih ini. Nona Su, aku memanggilmu ke sini hari ini. Sebenarnya ada masalah serius lainnya. Kamar dagang kami, Tuan Wang. Kerjasama jangka panjang dalam identifikasi barang antik. Tuan Wang menyukai barang antik. Hari ini, seseorang akan mengambil barang antik itu. Jadikan dia hadiah ulang tahun. Tuan Wang tidak suka barang palsu. Jadi tolong, pergi ke pesta ulang tahun. Datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun padamu. Kedua, ini untuk Tuan Wang. Periksa. Tidak masalah. Presiden MU memberikannya kepadaku. Gaji tahunan yang tinggi. Tentu saja saya harus berusaha juga. Ini sudah larut. Nona Su. Siming. Pergi saja bersama. Bagus. Nona Su. Ayah saya selalu mengagumi penilai. Dia pasti akan menghargaimu. Tolong. Bagaimana perasaanku terhadap orang ini? Kurang tepat. Saya tidak menyangka akan melihat harta karun begitu saya tiba. Sepertinya pesta ulang tahun kali ini adalah pesta yang tepat. Tuan Wang. Pastel Qianlong asli. Transisi warna alami. 3 dimensi. Dan yang ini warnanya kusam. Gaya penulisannya agak terkendali. Jadi, pas bola langit pastel Qianlong ini, itu Yingpin. Tidak mungkin. Ini milik orang tuaku. Pusaka keluarga. Lihatlah lebih dekat. Bos Li Yamaguchi Ichiro. Tapi seorang penilai harta karun yang terkenal secara internasional. Bayi yang dia identifikasi. Tidak ada yang salah. Anda menggunakan yang palsu untuk menipu saudara saya. Apa niatmu? Yamaguchi Ichiro adalah nama Jepang. Orang ini terlalu sehat untuk Yamaguchi. Apa hubungannya? Bosu, Anda dan saya sudah saling kenal selama beberapa dekade. Hari ini aku merayakan ulang tahunku. Teman lama bisa berkumpul. Saya sangat senang. Apakah hadiah itu berharga? Selama itu niatmu. Sungguh nyata, Anda tidak seharusnya memberi saya barang palsu. Apa artinya ini? Tuan Wang, tolong percaya padaku. Ini benar-benar asli. Pas bola langit pastel Qianlong. Kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Kenapa aku memberimu yang palsu? Sungguh aneh. Selalu ada orang yang menunjukkan bahwa itu palsu. Katakan itu benar. Ini pertama kalinya aku bertemu, menunjuk pada kebenaran dan mengatakan itu salah. Tuan Yamaguchi, apakah Anda benar-benar tahu cara mengidentifikasi? Siapa kamu? Berbicara omong kosong di sini. Ingin menimbulkan masalah? Ayah. Ini adalah penilai dari kamar dagang barang antik. Su Qiao, Nona Su. Nona Su. Ketua MU dari kamar dagang barang antik menyebutkanmu kepadaku. Aku tidak menyangka kamu begitu muda. Kamar dagang barang antik. Jadi saya mengirim seorang gadis kecil untuk syuting. Saudaraku, coba saya lihat. Kamar dagang barang antik sama sekali meremehkan Anda. Saya baru saja mengirim seseorang untuk berurusan dengan Anda. Setelah ini, berhenti bekerja sama dengan mereka. Paman kedua, apa maksudmu? Nona Su ada di dunia penilaian harta karun. Sosok utama. Membantu polisi menindak banyak kasus penyelundupan. Siming. Sebelum kamu. Tidak, aku juga tidak membawanya. Apakah banyak master yang datang? Tapi bagaimana dengan hasilnya? Ini sangat memalukan. Anak kedua, ketua MU dari kamar dagang barang antik. Apakah sahabatku? Anda tidak bisa salah dengan siapapun yang sangat dia rekomendasikan. Nona Su, karena Anda keberatan. Anda sebaiknya memberitahu saya sudut pandang Anda. Botol bola langit ini. Bao guang yang mengkilap tertahan. Lapisan warnanya bening dan tenggelam di bawah glasir. Perbaikan kaki dilakukan dengan rapi dan ahli. Gaya biru dan putih dengan keterampilan menulis pena yang mendalam. Ini adalah fitur standar tempat pemakaran resmi Qianlong. Tuan Yamaguchi. Kebodohan yang disebutkan dalam. Faktanya,
tempat pembakaran resminya ketat dan tertib. Keahlian. Tuan Wang. Jika ini palsu, lalu dunia ini, saya khawatir jumlahnya tidak banyak. Ini benar-benar tempat pembakaran resmi Qianlong. Apa yang dikatakan Miss Su masuk akal. Sebenarnya, menurutku yang ini terlihat seperti aslinya. Tuan Yamaguchi, apakah Anda salah membacanya? Tuan Wang, ketua eksekutif, saya tidak mungkin salah. Saya pikir itu Nona Su bermain-main di sini. Tidak masuk akal. Itu kakak laki-lakinya. Saya melihat Nona Su masih muda. Apresiasi apa yang kamu tahu, Paman? Berapa harga tiket masuk gunung ini? Anda bekerja sangat keras untuk membantunya berbicara. Jangan bersuara, jangan bersuara. Jangan bersuara, jangan bersuara. Anda berdua memiliki pendapat masing-masing. Sulit bagiku untuk mengatakannya, biarkan aku memikirkannya. Oh bos. Apakah Anda berbicara tentang botol bola langit lotre Qianlong ini? Itu diturunkan dari keluarga Anda. Benar. Itu diturunkan dari generasi kakek saya. Bos Naksu, apakah kamu masih ingat asal-usul vas bola langit pastel Qianlong ini? Oh, aku ingat. Vas bola langit pastel Qianlong ini. Dia adalah pemilik King Yuntang. Saat itu, kondisi keluarga sedang terpuruk. Untuk kakekku. Berikan kepada kakekku dan dapatkan satu lagi. Brosur kantor penerimaan. Hal itu tercatat dengan jelas di dalam buklet. Asal-usul vas bola langit mawar keluarga Qianlong. Bukunya ada di rumah saya. Saya akan kembali dan mengambilnya sekarang. Tidak perlu. Tuan Wang. Ini adalah kunci untuk mengidentifikasi barang antik. Artinya pewarisan itu tertib. Bos Su bisa melakukan ini. Asal-usul vas bola langit pastel Qianlong dikatakan dengan jelas. Saya yakin dia tidak berbohong. Maaf, Lao Su. Sepertinya saya salah paham terhadap Anda. Menunggu pesta ulang tahun. Saya akan meminta maaf kepada Anda sendiri, Bos Wang. Kami telah berteman selama separuh hidup kami. Bagaimana aku bisa peduli padamu? Tapi, ini Tuan Yamaguchi. Dia harus meminta maaf padaku. Tuan Wang. Saya pikir ini adalah kesalahpahaman. Tuan Yamaguchi, meskipun Anda terkenal secara internasional, dia juga teman Lao Er. Namun kali ini identifikasinya sungguh tidak memuaskan. Jika Anda tidak meminta maaf kepada Bos Su, aku hanya bisa memintamu keluar. Bos Su sangat menyesal. Itu aku tadi. Perlakukan harta Anda sebagai barang palsu, seperti kamu. Juga dianggap sebagai penilai. Paman kedua Tuan Yamaguchi. Anda memfitnah reputasi Nona Su. Saya harus meminta maaf kepada Nona Su. Siming, saya seorang penatua. Bagaimana saya bisa meminta maaf padanya? Yang kedua meminta maaf. Anda harus mengakui ketika Anda melakukan kesalahan. Oke, maaf. Saya benar-benar tidak menyangka benda ini memiliki warisan. Dan Anda, Tuan Yamaguchi, Nona Su, aku minta maaf. Tidak masalah. Saya yakin Anda pasti begitu. Dengan sengaja kamu. Tuan Wang hampir melupakan bisnisnya. Ini dari Asosiasi Pedagang Barang Antik kami. Sedikit menyenangkan. Saya berharap Anda bahagia seperti Laut Timur. Gunung Shoubinan. Presiden MU dan Nona Su tertarik. Saya tidak tahu ini. Saya dengar Anda memiliki kaligrafi yang bagus. Ini adalah satu ahli patung di akhir dinasti Ming. Patung bambu Jiang Chunbo. Tempat pena Panasonic Kostu. Semoga ini menarik perhatian Anda. Jika Anda tertarik, silakan duduk. Ayah dan aku di sini. Ini adalah hadiah ulang tahun yang kusiapkan untukmu. Ini adalah harta karun sejati. Siming, jangan seperti sebelumnya. Siapkan saja beberapa kain untuk ayahmu. Terima kasih Tuhan untuk ayahmu. Ini. Bukankah ini hanya pecahan dolar perak? Apa yang aneh tentang ayahmu yang belum pernah kamu lihat sebelumnya? Bodoh saja ayahmu dengan hal ini. Tidak. Ini adalah naga berjenggot satu kain. Warna ini, tekstur ini, dan kata-kata ini. Naga yang hidup ini. Sepertinya hal yang nyata. Salah. Harta langka ini. Bagaimana aku bisa mendapatkannya dari tanganmu yang tidak berperasaan? Keluarkan. Nona Su, tolong bantu saya melihatnya. Apakah ini benar? Ayah, bagaimana kamu bisa berkata seperti itu tentang anakmu? Koin perak ini, tapi Nona Su membantuku. Ditemukan di kompartemen tersembunyi kotak kayu cendana. Tuan Wang, ini memang benar. Kotak kayu cendana ini, putramu juga membelinya. Siming telah membuat kemajuan. Pelajari lebih lanjut dari Nona Su di masa depan. Nona Su, menyusahkanmu. Bantu aku menaruh barang-barang ini. Periksa lagi. Ya. Saya telah melihat beberapa orang sombong. Saya belum pernah melihat orang dengan gas hitam. Apa yang terjadi? Sukiao, jangan bergerak. Benda ini adalah perampok makam. Diambil dari mulut almarhum. Jangkrik Giok Yuling akan membawa sial jika kamu mengambilnya. Untungnya, Guru Shenlong mengingatkan saya tidak mendapatkannya di tangan. Ada apa dengan Nona Su? Tidak ada apa-apa. Aku ingin tahu siapa yang memberikan hadiah ini. Oh, saudaraku, bagaimana dengan ini? Ini aku dan Tuan Yamaguchi dipilih khusus untuk Anda. Ayo. Lihat.
giok ini, ukirannya seperti aslinya. Sepertinya itu berasal dari tangan seorang master. Lakat batu giok ini berguna, terbuat dari batu giok putih lemak kambing hutan, tekstur ringan dan tanpa celah. Apalagi saat kulitnya merah. Ini adalah hasil dari presipitasi sejarah. Ini adalah batu giok yang indah dari dinasti Han, sebanding dengan dolar perak jauh lebih berharga. Anda tertarik? Tuan Wang tidak bisa menjawab. Nona Su, apa maksudmu? Kenakan sepatu kecil dengan sengaja. Tuan Wang, ini jelas dari mulut orang mati. Jangkrik giok dan ling giok yang telah dikeluarkan. Siapa yang memanfaatkan siapa? Benda apa yang digunakan oleh orang mati? Sejak dinasti Han, mereka semua muncul dari jangkrik. Metafora bahwa manusia bisa dilahirkan kembali. Jangkrik giok ini ditempatkan di mulut almarhum Han Jangkrik. Metafora keabadian. Kelahiran kembali. Ambil jangkrik giok ini sebagai hadiah ulang tahun untuk Tuan Wang. Apa niatnya? Nona Su, apa yang kamu bicarakan? Ini jelas merupakan sepotong batu giok. Jangkrik giok berukir. Apa hubungannya dengan Yuling? Sejauh yang saya tahu, Nona Su, di Tiongkok kuno, jangkrik juga melambangkan integritas. Jadi sebagian orang menggunakannya sebagai aksesori. Kenapa kamu begitu yakin ini Yuling? Hanya karena keindahan ini. Di dunia ini, tidak ada simpanan sejarah. Warnanya merah tua dengan bercak darah. Kecuali jika itu ada di mulut orang mati ini. Roh jahat tetap hidup. Darah terbentuk di ekor jangkrik giok ini. Saya ingin bertanya kepada Anda sekarang. Jangkrik giok ini, jangkrik giok itu adalah objek pemakaman bagi orang mati. Dari mana Anda mendapatkannya? Konyol. Nona Su, imajinasi Anda terlalu kaya. Aku. Saya hanya berpikir, saya masih memiliki bisnis lintas batas yang harus dilakukan. Maaf. Tidak. Tuan Yamaguchi, tolong tinggal. Kami adalah administrasi warisan budaya negara, kantor audit dan tim operasi khusus gabungan keamanan publik nasional. Menanyakanmu sekarang. Apa yang akan kamu lakukan? Saya seorang pengusaha yang sah, memiliki kekebalan diplomatik. Anda menahan saya tanpa alasan. Saya akan menghubungi pengacara saya dan kedutaan. Kekebalan diplomatik. Maaf Tuan Yamaguchi. Visa bisnis Anda tidak memberimu hak ini. Anda bisa menangkap saya. Perlu menghasilkan bukti. Pertama, menurut penyelidikan multi hari kami, ada juga yang ditangkap. Pengakuan diberikan oleh Kenta Yamaguchi. Kamu dan bersama-sama di seluruh provinsi di tanah air mencuri dan menyelundupkan peninggalan budaya. Kelompok kriminal melakukan kontak dekat. Kami melacak sebuah tempat di Shanxi bulan lalu. Makam tinggi dicuri. Di antara peninggalan budaya penting yang dicuri itu adalah ling berbentuk jangkrik safir dari dinasti Han. Bentuk dan bahannya dan ukuran sepenuhnya konsisten dengan ini. Kami punya alasan untuk membuktikannya. Ini hasil jarahannya. Ketiga, rekening luar negeri atas nama Anda memiliki aliran air yang tidak normal dalam jumlah besar menuju pasar peninggalan budaya ilegal. Jadi, Yamaguchi Ichiro, silakan dan serang saya dengan patuh. Konyol. Sungguh konyol. Semua bukti itu palsu. Tuan Wang Bos Wang, Anda harus menjadi saksi bagi saya. Saya seorang pengusaha sah di sini untuk merayakan ulang tahun saya. Bersaksi. Saya hampir melakukannya. Seorang kaki tangan yang mengumpulkan dan menjual barang curian. Penyelidik Lu, mohon bertindak sesuai dengan hukum. Saya sepenuhnya bekerja sama. Mengambil. Tuan Wang, aku mengganggu pesta ulang tahunmu. Sangat menyesal. Hanya jangkrik giok ini. Ini adalah bukti fisik penting yang terlibat dalam kasus ini. Kita harus bertindak sesuai dengan hukum. Tindak lanjut. Aku masih membutuhkanmu dan saudaramu. Lakukan beberapa pertanyaan sederhana. Singkirkan, segera ambil. Hal ini sangat sial di rumah. Penyelidik Lu, kami akan bekerja sama sepenuhnya. Ceritakan semua yang Anda tahu. Nona Su, kita bertemu lagi. Awalnya milik kita. Kasus penyelundupan peninggalan budaya menemui jalan buntu. Saya tidak menyangka Anda akan datang ke perjamuan ini. Letakkan milik kita. Orang kunci. Dan bukti fisik yang penting, semuanya telah ditemukan. Benar-benar biarkan kami, tim profesional, merasa malu. Periksa kembali untuk mengetahui detail pengakuan dan penghargaan. Tidak kurang. Penyelidik Lu menerima penghargaan tersebut. Melindungi keamanan peninggalan budaya. Setiap orang mempunyai tanggung jawab. Saya kebetulan tahu sedikit. Dan kebetulan aku bertemu dengannya. Wang Lai. Meskipun saya tidak punya bukti langsung. Buktikan bahwa Anda terlibat dalam penyelundupan peninggalan budaya. Tapi kamu dan Yamaguchi Ichiro memiliki hubungan dekat. Dan terlibat dalam penjualan barang curian. Telah menjadi perhatian penyelidikan kami. Sebelum kasusnya diusut secara jelas, Anda tidak diperbolehkan meninggalkan kota tanpa izin. Kami akan memanggil Anda kapan saja. Apakah kamu mengerti? Pahami. Saya pasti akan bekerja sama. Saya pasti tidak akan berlarian. Ini semua ditipu olehnya. Halo kontol. Kamu baik-baik saja. Memikat serigala ke dalam rumah. Mereka tidak hanya memperlakukan perampok makam sebagai tamu VIP, juga diberikan artefak orang mati itu datang sebagai hadiah ulang tahun untukku. Apakah kamu mengharapkan aku mati lebih awal? Jadi saya bisa mengambil alih perusahaan secepatnya. Saudaraku, saya dianiaya. Kakak laki-laki, saya benar-benar tidak tahu. Inilah yang dia lakukan. Dia mengatakan apa yang dia lakukan. Bisnis impor dan ekspor barang koleksi.
Dan koleksi ini juga dari kolektor serius. Dikumpulkan. Ini, saya ingin tahu itu perampok makam. Aku juga pasti tidak akan berani. Kakak laki-laki, aku hanya ingin menyenangkanmu. Kakak laki-laki, tutup mulut. Mulai dari hari ini, Anda menghentikan perusahaan, semua bisnis dan posisi. Serahkan semuanya pada Siming, tanpa izin saya. Anda tidak diperbolehkan mengambil langkah lain ke dalam perusahaan dan teman-temanmu yang lusuh. Jangan berinteraksi satu sama lain lagi. Ya saudara, aku tahu, saudaraku. Nona Su, hari ini adalah terima kasih padamu. Kamu menyelamatkanku, mengumpulkan lelucon dunia bawah. Itu juga mencegah keluarga Wang kami untuk terlibat dalam hal ini, dalam kegiatan ilegal, jaga reputasi. Ini adalah sedikit pemikiran, 3 juta. Kata sandinya adalah 68. Ini adalah hadiah terima kasih. Harap pastikan juga untuk memperhatikan hari ini. Asal-usul jangkrik Gio, dan ini di dalam keluarga Wang kami. Tidak bahagia dan bungkam. Tuan Wang, Anda terlalu sopan. Adalah tugas saya untuk menilai harta dan mencari kebenaran. Saya di sini hari ini hanya untuk menilai harta karun. Tidak melihat apapun. Jangan khawatir, saya tidak akan mengatakan apapun. Benar saja, jahe masih terasa lebih pedas ketika sudah tua. Uang tutup mulut Tuan Wang ditambah hadiah terima kasih. Tulisan tangannya sebanding dengan tulisan Wang Siming. Masih kaya dengan 3 juta. Halo, Nona Su. Kamar presidensial Anda berakhir pada akhir bulan ini. Apakah Anda ingin memperpanjang masa tinggal Anda? Jika Anda tidak memperpanjang masa tinggal Anda, sudah ada tamu lain, sudah mengantri untuk reservasi. Tidak lagi tinggal. Terima kasih. Tidak peduli seberapa bagus hotelnya, bagaimanapun, ini adalah tempat tinggal sementara. Saya ingat ketika saya tidak punya uang. Rasa malu karena diusir oleh pemilik sebelumnya. Sekarang saya memiliki kemampuan. Saatnya memberi diri Anda satu. Benar-benar stabil. Ini rumahku sendiri. Nona Su, lihat. Pertapaan ini sepenuhnya memenuhi semua kebutuhan Anda. Terletak di lanskap kota. Lokasi terbaik. Temukan kedamaian di tengah kebisingan. Tanah 3 hektar dengan 3 pintu masuk dan 3 pintu keluar. Halaman bergaya Cina murni. Rumah ini harus memilikinya. Sejarah hampir 100 tahun. Pemilik aslinya adalah seorang kolektor terkenal. Kemudian diwariskan kepada cucunya. Lihatlah struktur ini. Halaman depan, taman tengah, halaman belakang. Ubah pemandangan selangkah demi selangkah. Terhubung langsung di luar ruang belajar. Kolam teratai kecil. Buka jendela di musim panas. Teratailah yang membawa keharuman. Suara jernih tetesan embun bambu. Dekorasinya juga dikerjakan oleh seorang empu dari Supai. Perhatikan setiap kayu dan batu. Pola dan konsepsi artistik ini. Ini sangat jarang. Cara menjual set ini. Tawaran pemilik rumah adalah 80 juta. Nona Su. Sejujurnya, tempat ini, rumah dengan ukuran dan penampilan seperti ini, harga pasar secara stabil melebihi 100 juta. Pemiliknya, Tuan Yang, adalah alasannya. Anak perempuan satu-satunya tinggal di luar negeri. Ingin sekali pergi dan bersatu kembali. Hanya dengan begitu aku bisa menahan rasa sakit dan melepaskan cintaku. Penjualan mendesak dengan harga hampir terendah. Tidak ada ruang rahasia seperti itu di gambar. Ini kamar gelap. Hanya dinding ini yang penuh dengan koleksi. Nilainya tidak dapat diperkirakan. Belum lagi 2 bagian itu. Harta karun sangat makmur. Kata Tuan Shenlong terakhir kali. Hanya tersisa 1 harta karun terakhir. Dapat memulihkan semua kekuatan ilahi. Kembali ke surga. Ini hanyalah kehendak Tuhan. Pokoknya, rumah ini harus diambil. Untuk Tuan Shenlong, Nona Su. Menurutku dari segi harga, masih ada diskusi. Tuan yang berulang kali menekankan masalah ini. Ini adalah harga terendah. Jika tidak dibutuhkan secara mendesak, jangan pernah mengambil tindakan. Jika Anda merasa sangat malu. Kami berada di Sishan. Ada juga set serupa. Hanya saja ini lebih baru. Tidak. Saya ingin set ini. Anda harus segera menghubungi Tuan Yang. Jika memungkinkan, saya bisa menandatangani kontrak malam ini. Bayar penuh. Ah, bagus. Nona Su memang orang yang ceria. Aku akan menghubunginya sekarang. Tuan Yang ada di kota. Akan segera sampai di sana. Silakan duduk. Itu Nona Su. Ingin membeli pertapaan saya. Tuan Yang, pola Feng Shui rumah mahal Anda, prestasi taman dan perabotan interior. Mereka semua memenangkan hatiku. Saya merasakan takdir dengan mata saya. Terutama yang ini. Sajak yang diendapkan oleh sejarah. Itu adalah tiruan modern di luar jangkauan. Nona Su berpengetahuan luas. Rumah ini, itu mahar nenekku. Dia suka mengoleksi. Saya juga suka berkebun. Sayangnya ini bukan niat saya. Diabaikan selama bertahun-tahun. 80 juta termasuk tanah rumah. Dan saat ini, semua dekorasi tetap di dalam ruangan. Dan perabotan. Tuan yang mengenal orang dengan baik dan tidak berbicara diam-diam. Karena aku sudah menyukai rumah ini hanya untuk melihat gambaran keseluruhannya dan kelengkapan. Saya ingin konfirmasi dengan Anda setelah transaksi berhasil. Semua barang di ruangan ini. Entah itu furnitur atau dekorasi. Atau bahkan sesuatu yang tidak mencolok. Barang-barang kecil. Semuanya milikku bersama dengan mansionnya. Anda tidak akan kembali lagi mengambil barang apapun. Bagaimanapun, semuanya ada di sini. Mungkin, semuanya ada dalam suasana keseluruhan ini. Bagian. Nona Su bijaksana dan penuh perhatian. Oke, aku berjanji padamu. Sisi putriku. Semuanya sudah siap. Mendesak. Kali ini,
daun-daun yang berguguran mungkin akan kembali ke akarnya. Tidak akan kembali lagi. Hal-hal lama ini serahkan pada mereka yang tahu bagaimana menghargainya. Mungkin tempat terbaik untuk menginap. Aku akan menyerahkan rumah ini padamu. Sebaliknya, saya merasa lega, Tuan Yang. Lalu aku mendoakanmu dan keluargamu selamat reuni di luar negeri. Semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih, Jian. Tolong. Nona Su, untuk selanjutnya, pertapaan itu dipercayakan kepadamu. Semua kuncinya ada di sini, termasuk kunci pintu dan kandang tua. Semoga kamu bisa berikan kehidupan baru. Saya akan melakukannya. Ming Cheng Hua Do Chai. Toples tutup berbentuk naga air laut bermotif naga air laut. Rukyong Dinasti Song Utara. Pola string tripod glasir azur. Tuan Shenlong. Ini adalah harta karun terakhir. Su Qiao. Perbuatan sukses. Harta karun itu hilang. Segelku benar-benar hilang saat ini. Kekuatan ilahi telah kembali ke puncaknya. Ruang kecil ini. Aku tidak tahan dengan wujud asliku. Cepat ambil Yontin Giokmu dan temukan tempat terbuka. Itu Tuan Shenlong. Saya akan segera pergi ke sana. Su Qiao, terima kasih telah membantu saya mengumpulkan energi harta karun. Masalahku di dunia manusia telah berakhir. Akan segera kembali ke surga. Untuk membalas budimu, tangan naga favoritmu mulai sekarang dapat digunakan sebulan sekali. Dan saya akhirnya akan memberi Anda kemampuan baru. Aku merasa semuanya sudah berakhir sekarang. Penuh kekuatan. Su Qiao. Sekarang kamu tidak bisa dihancurkan. Harmoni tanpa batas. Setelah ini, meski aku tidak bersamamu, Anda juga bisa melindungi diri sendiri. Tuan Shenlong. Akankah kita bertemu lagi? Sampai jumpa lagi jika kita ditakdirkan. Su Qiao mengucapkan selamat tinggal.